Novel 9 Matahari, Bab 731. Ye Yunfei keluar dari ruang rahasia. Jiang Yanran sudah menunggu di luar. Gaun merahnya berkibar, tubuh anggun menjulang, dan lekuk tubuhnya menawan. Dengan jentikan jari gioknya, slip giok terbang di depan Ye Yunfei. Saya sudah meminta tetua saya untuk mengukir lokasi persis bintang yang dia dapatkan dari Yanjing pada slip giok ini, termasuk jalur dari bintang Xuan Huang ke bintang itu, yang terukir jelas. Jelas, hanya saja tetua saya mengatakan bahwa ada banyak monster berbahaya di bintang. Mereka penuh api dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, kata Jiang Yanran. Terima kasih banyak. Ye Yunfei menyingkirkan batu giok itu. Yanjing memiliki pengaruh besar pada kultivasi Suzaku di roda totem 9 istana. Ye Yunfei pasti akan menemukan waktu untuk pergi ke bintang itu. Oke, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan. Lalu, kapan kamu akan menemaniku ke Broken Valley? Jiang Yanran bertanya penuh harap. Berapa lama untuk pergi ke Broken Valley? Tanya Ye Yunfei. Broken Valley ada di Northern Desolation Territory, tentu saja tidak jauh. Namun, Broken Valley sangat berbahaya. Setelah kita masuk, kita tidak bisa mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar. Kata Jiang Yanran, kalau begitu ayo kita segera pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei juga ingin melihat Broken Valley. Ada banyak retakan ruang di Broken Valley, yang dapat digunakan untuk mengolah energi ruang. Energi luar angkasa adalah energi yang sangat langka. Terlalu sedikit harta dan tempat di dunia yang mengandung energi luar angkasa. Bagus, saya siap. Namun, saya harus mendaftar ke akademi dan mendapatkan persetujuan. Kata Jiang Yanran, pergi ke Broken Valley masih memerlukan persetujuan akademi. Ye Yunfei terkejut. Tentu saja, meskipun Broken Valley adalah tempat yang berbahaya, namun penuh dengan segala macam harta, peluang, dan keberuntungan, yang setara dengan rumah harta karun alam. Broken Valley dikendalikan bersama oleh beberapa kekuatan besar di hutan belantara utara kita. Hanya anggota dari kekuatan besar ini yang dapat masuk dengan token identitas. Orang lain yang tidak relevan tidak diizinkan masuk tanpa izin. Akademi Tiandao kami telah lama menetapkan bahwa jika Anda ingin memasuki Broken Valley, Anda harus meminta instruksi akademi, dan Anda hanya dapat masuk setelah mendapat persetujuan. Petik 2. Jiang Yanran berkata, begitu. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, ini cukup normal. Di berbagai dunia, banyak alam rahasia, tempat terlarang, dan reruntuhan dikendalikan oleh beberapa kekuatan yang kuat. Kekuatan lemah atau pembudidaya biasa itu tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Tunggu, aku akan melamar ke akademi sekarang. Dengan koneksiku di akademi, ini masalah sepele. Aku janji akan segera selesai, kata Jiang Yanran. Kemudian, dia terbang ke langit dan meninggalkan gunung kultivasi Ye Yunfei. Ye Yunfei menunggu di puncak gunung. Setelah sekitar setengah batang dupa, Jiang Yanran kembali. Selain itu, 5 siswa dibawa kembali, 3 pria dan 2 wanita, semuanya dengan kekuatan tahap awal alam Yuan Hun. Salah satu wanita itu adalah Ji Mengyao. Ji Mengyao mengangguk dan tersenyum pada Ye Yunfei sebagai salam. Su Ye, mereka semua adalah siswa elit di akademi kita. Broken Valley terlalu berbahaya. Aku akan membiarkan mereka pergi bersama. Satu orang lagi akan memberi kita lebih banyak kekuatan. Jiang Yanran menjelaskan kepada Ye Yunfei. Tidak masalah. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei baru saja setuju untuk pergi ke Broken Valley bersama Jiang Yanran. Adapun harta apa yang ingin dia dapatkan dan berapa banyak orang yang ingin dia bawa bersamanya, Ye Yunfei tidak ingin bertanya. Dia adalah Su Ye yang membuat keributan di kampus kita baru-baru ini. Ini hanya tahap akhir dari Xiao Xuan dan dia terlalu lemah. Ini benar-benar tidak setenar pertemuan. Suster muda Jiang, kamu pasti akan membawa anak ini. Dia benar-benar bisakah kamu membantu kami? Seorang pria muda dengan alis seperti pedang dan langit penuh menatap Ye Yunfei dengan dingin, dan berkata dengan nada menghina. Sikap pria ini sangat garang, matanya menghina, dan dia penuh kesombongan. Dia adalah siswa elit dan Master Yuan Soul Realm. Bagaimana dia bisa menempatkan seekor semut di Little Profound Core Realm di matanya? Jadi dia berbicara dengan nada yang sangat menghina. Kecuali Ji Mengyao, 3 siswa elit lainnya memandang Ye Yunfei dengan jijik. Kakak Murong,
Meskipun alam Suye lebih rendah, tapi dia bagus dalam energi luar angkasa, kita harus mengandalkan dia untuk pergi ke Broken Valley. Jadi, tolong bersikap sopan padanya, kata Jiang Yanran dengan cemberut. Apa, kita masih harus bergantung pada anak ini? Kakak senior Murong tampak sangat tidak puas. Kakak Murong, sudah cukup. Jiang Yanran sedikit kesal. Tidak mudah baginya untuk mengundang Ye Yunfei. Jika dia melarikan diri dengan marah, itu akan merepotkan. Oke, nak, aku akan menunjukkan wajahku kepada junior sister Jiang, dan aku tidak akan peduli padamu seperti kamu. Tapi, aku menyatakan sebelumnya bahwa ada banyak bahaya di Broken Valley. Jika ada bahaya saat itu, aku tidak akan pernah menyelamatkanmu. Kamu lakukan sendiri. Kakak senior Murong menjentikkan lengan bajunya, dan tidak pernah melihat Ye Yunfei lagi. Oke, ayo pergi. Jiang Yanran tersenyum meminta maaf pada Ye Yunfei, lalu mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan berkata kepada semua orang. Wajah Ye Yunfei acuh tak acuh dan dia tidak berbicara. Kemudian, semua orang memasuki pesawat ruang angkasa. Pesawat luar angkasa itu bergetar sedikit, membubung ke langit, dan pergi dalam sekejap. Penatua Ruan, Ye Yunfei baru saja meninggalkan akademi. Menurut berita, Ye Yunfei dan 6 siswa elit berencana untuk pergi ke Broken Valley bersama-sama. Petik 2. Segera, Ruan Siguang, yang sedang memulihkan diri di gua untuk menyembuhkan lukanya, menerima kabar tersebut. Broken Valley, mereka mungkin ingin pergi ke area luar Broken Valley untuk berlatih. Segera beritahu keluarga Liu. Juga, kirim seseorang untuk mengawasi Ye Yunfei. Perintah Ruan Siguang. Setelah beberapa saat, kota Tiandao, di dalam sebuah rumah besar. Di aula, ada lusinan pria kuat yang duduk di aula, semuanya adalah penguasa alam Yuan Hun. Semuanya, kabar baik, Ye Yunfei baru saja meninggalkan markas Akademi Tiandao, dia mungkin pergi ke Broken Valley. Seorang lelaki tua berbaju hitam berkata dengan keras. Pria tua berbaju hitam ini adalah sesepuh dari keluarga Liu. Kali ini, kita tidak boleh terlalu tidak sabar, kita harus membuat keputusan sebelum bertindak. Hal yang paling sulit untuk dihadapi Ye Yunfei adalah teknik tubuhnya yang aneh yang dapat membuatnya tidak terlihat kapan saja. Oleh karena itu, kita harus bersabar, memilih tempat terbaik, menunggu saat terbaik, dan kemudian kita semua tiba-tiba menembak bersama, dan menangkap atau membunuhnya dengan kecepatan kilat, alih-alih memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Petik 2. Kata klan monster kuno tinggi yang dikelilingi kabut monster. Ya, kali ini, kita akan menghadapinya dengan serangan mendadak. Anak ini terlalu licin, jika dia menghadapinya secara langsung, dia bisa kabur kapan saja. Petik 2. Orang-orang kuat lainnya mengangguk satu demi satu. Selain itu, ada kabar baik lainnya. Saya sudah menghubungi makam Tianyu, kali ini, makam Tianyu juga akan mengirim pembunuh untuk berurusan dengan Ye Yunfei bersama kami. Makam Tianyu adalah cabang di Profound Sky Continent dan dihancurkan oleh Ye Yunfei. Tidak mungkin makam Tianyu akan membiarkan Ye Yunfei pergi. Petik 2. Monster kuno yang tinggi itu berkata sambil mencibir. Itu bagus. Pembunuh dari makam Tianyu juga pandai tembus pandang. Mari kita lihat lebih dekat, apakah itu keterampilan gerakan makam Tianyu atau keterampilan gerakan Ye Yunfei. Orang-orang kuat lainnya tertawa berdiri. Oke. Ayo pergi, kata monster kuno itu. Akibatnya, lusinan master di alam jiwa ini diam-diam meninggalkan kota Tiandao dan menuju lembah patah. Novel 9 Matahari, bab 732. 2 hari kemudian, kami di sini, kata Jiang Yanran tiba-tiba di pesawat luar angkasa. Semua orang disegarkan. Kemudian, semua orang keluar dari pesawat ruang angkasa. Saya melihat ada dataran tinggi di depan saya. Angin bertiup kencang di seluruh dataran tinggi, dan ada retakan hitam setipis rambut, yang terus bergerak. Ternyata itu adalah badai luar angkasa. Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan melihat angin kencang di atas dataran tinggi, dan tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah area terluar dari Broken Valley, yang disebut Broken Plate. Ruang di sini sangat tidak stabil, apalagi mengingat bahwa terbang sama sekali tidak diperbolehkan. Badai di dataran tinggi yang hancur dapat dengan mudah mencabik-cabik orang. Ada juga retakan hitam kecil yang bahkan lebih berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda dapat memotong seseorang menjadi 2. Petik 2. Kata Jiang Yanran. Dia terutama memberitahu Ye Yunfei,
karena ini bukan pertama kalinya 5 siswa elit lainnya datang ke sini, jadi mereka sudah mengetahuinya. Aku tahu. Petik 2. Ye Yunfei melihat retakan hitam setipis rambut di atas dataran tinggi, dan mengangguk. Retakan hitam ini adalah retakan yang dihasilkan setelah ruang pecah, seperti retakan yang dihasilkan setelah cermin pecah. Kedalaman, retakan ini adalah pemusnahan tanpa akhir batal. Apa yang kamu tahu? Anda adalah alam inti misterius kecil, dan ini adalah pertama kalinya Anda datang ke Broken Valley. Apa yang Anda ketahui? Apakah menarik berpura-pura seperti ini di depan kita? Petik 2. Kakak senior Murong tiba-tiba memarahi. Sepanjang jalan, Jiang Yanran dan Ji Mengyao berinisiatif untuk berbicara dengan Ye Yunfei berkali-kali, berbicara dan tertawa. Mengyao seorang wanita cantik, tetapi dia berinisiatif untuk mendekati tempat sampah dengan kekuatan alam suan dan kecil, dan abaikan dia, kakak senior Murong, bagaimana dia bisa menanggungnya. Selain itu, dia juga salah satu pelamar Jiang Yanran. Dan dia pikir dia adalah yang paling kompetitif salah satu pelamar kekuasaan. Bagaimana orang lain bisa diizinkan untuk mendekati Dewi di hati mereka? Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik jangan main-main denganku. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Nak, kamu mencari kematian. Kakak senior Murong tidak bisa menahan amarahnya, dia melangkah maju, dan menghancurkan Ye Yunfei dengan kekuatan-kekuatan spiritual yang bergulir. Kakak Murong, berhenti. Jiang Yanran terkejut, dan melangkah maju untuk memblokir tubuh Ye Yunfei, melepaskan tekanan spiritualnya untuk melawan. Saudari muda Jiang, kamu. Melihat Jiang Yanran membela Ye Yunfei seperti ini, kakak senior Murong menjadi semakin marah. Kakak Murong, tolong jangan mempersulit saya. Saya datang ke Broken Valley kali ini, saya hanya ingin mendapatkan apa yang saya butuhkan dengan cepat, dan saya tidak ingin membuat masalah. Jiang Yanran menatap kakak senior Murong dengan matanya yang indah, dan berkata, mendengus. Pada akhirnya, kakak senior Murong menjentikkan lengan bajunya dan tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar bergerak, Jiang Yanran pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Nah, kamu harus sadar diri dan tahu bagaimana menimbang dirimu sendiri. Jiang Yanran adalah wanitaku, bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Jauhi dia, jika tidak, itu akan membawa bencana untukmu. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Senior saudara Murong transmisi suara tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Jadi pria ini mengira aku bertarung untuk wanita bersamanya. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak. Hanya saja Ye Yunfei tidak repot-repot menjelaskan, ini hanya tahap awal dari alam Yuanhun, jika dia benar-benar tidak tahu apa yang baik dan berani membuat masalah untuknya, dia akan membunuhnya saat itu. Ye Yunfei bahkan berani membunuh Ruan Siguang, tetua Akademi Tiandao, apalagi seorang siswa elit. Siapa kamu? Tiba-tiba, seorang lelaki tua bergegas mendekat dan menghalangi jalan. Senior, kami adalah siswa Akademi Tiandao. Jiang Yanran melangkah maju dan berkata dengan hormat, dan mengeluarkan token identitasnya, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Yah, dia memang murid elit Akademi Tiandao. Pria tua itu melirik lencana Jiang Yanran dan mengangguk. Semuanya, keluarkan token identitasmu dan biarkan senior ini memeriksanya. Jiang Yanran menoleh dan berkata kepada semua orang. Jadi, semua orang mengeluarkan token identitas mereka dan menyerahkannya satu demi satu kepada lelaki tua itu untuk diperiksa. Broken Valley ini dikendalikan bersama oleh beberapa kekuatan besar di Wilderness Utara, yang secara bergiliran mengirimkan para ahli untuk menjaganya. Semua orang yang memasuki area ini harus diperiksa dan diinterogasi sebelum dibebaskan. Seorang pria kecil di alam inti yang mendalam berani datang ke Broken Valley, bukankah dia ingin hidup? Omong kosong. Orang tua itu sedikit terkejut ketika dia memeriksa token identitas Ye Yunfei, melirik Ye Yunfei, dan dimarahi. Senior benar, anak ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. Petik 2. Kakak senior Murong sombong. Senior, Su Ye adalah siswa dari Akademi Dao Surgawi kita, dan dia memenuhi syarat untuk memasuki Broken Valley. Kata Jiang Yanran dengan tergesa-gesa. Karena kamu ingin mati, terserah kamu. Pria tua itu memelototi Ye Yunfei, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi dalam sekejap. Sisa waktu, ayo jalan. Lembah patah jauh di dalam dataran tinggi patah. Kata Jiang Yanran. Kemudian, sekelompok orang berjalan maju di Broken Plate.
Di Broken Plate, selain Ye Yunfei dan kelompoknya, masih banyak prajurit lainnya. Para prajurit ini semuanya adalah keturunan dari beberapa kekuatan besar di hutan belantara utara, terutama Tanah Suci Jiuhua, Tanah Suci Tianshuan, Klan Li, Akademi Tiandao, dan beberapa kekuatan lain yang relatif kuat. Di dataran tinggi yang rusak ini, terdapat banyak obat mujarab dan harta karun langka yang tidak tersedia di dunia luar. Karena ruang di sini sangat tidak stabil, lingkungannya sangat istimewa, dan banyak harta karun khusus telah lahir di lingkungan khusus tersebut. Selain ramuan dan harta surga dan bumi, ada banyak binatang aneh yang hidup di sumber tinggi yang rusak ini. Roar, Ye Yunfei dan kelompoknya sedang berjalan ketika tiba-tiba lebih dari 20 binatang buas bersisik hitam muncul di depan mereka. Pergerakan binatang buas ini sangat luar biasa, secepat kilat, berbelok ke kiri dan ke kanan, membuat orang tidak dapat diprediksi. Begitu binatang buas ini muncul, mereka segera mengarahkan pandangan mereka pada Ye Yunfei dan rombongannya, dan mengelilingi mereka dengan bayangan. Hati-hati, ini adalah binatang buas. Monster semacam ini dapat melarikan diri keluar angkasa dalam waktu yang sangat singkat, sulit dipahami. Jiang Yanran segera berbisik kepada Ye Yunfei. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, dengan penglihatan Ye Yunfei, dia telah melihat banyak monster seperti binatang buas. Void Beast umumnya hidup di tempat dengan energi spasial yang kuat dan memiliki beberapa kemampuan spasial. Misalnya bisa kabur keluar angkasa dalam waktu singkat, dan juga bisa menggunakan energi luar angkasa untuk menyerang musuh. Sial, kita sangat sial. Tidak lama setelah memasuki Broken Plate, kita bertemu lebih dari 20 binatang buas. Seorang siswa elit bernama Qiuwu berkata dengan cemberut, "Aku dulu datang ke Broken Plate untuk berlatih, dan aku mungkin tidak bisa bertemu dengan Void Beast selama setengah hari. Katakan padaku, apakah terjadi sesuatu pada Broken Plate? Apakah kamu harus begitu pemalu? Kamu masih penguasa alam jiwa, bukankah kamu hanya beberapa binatang buas? Kita bisa menghadapinya dengan kekuatan kita. Bahkan jika kita tidak bisa menghadapi binatang buas ini, maka itu alam inti kecil yang misterius sampah kekuatan, bukankah itu sudah mati?" Kakak senior Murong mencibir, dan melirik Ye Yunfei saat berbicara. Novel 9 Matahari, Bab 733. Sekelompok binatang buas telah dibantai. Bersiaplah untuk bertarung. Semuanya lindungi Suye, teriak Jiang Yanran dengan lembut. Dalam benaknya, Ye Yunfei hanya pada tahap awal Xiao Xuandan, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu terbatas. Alasan mengapa dia datang ke Broken Valley bersama Ye Yunfei sepenuhnya karena dia mendengar bahwa Ye Yunfei pandai dalam teknik gerakan yang berhubungan dengan energi ruang. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mengambil tindakan untuk menyelamatkan anak ini. Jika kamu ingin melindunginya, lindungi dia. Kakak senior Murong mencibir. Saat berbicara, sosoknya melaju ke depan seperti anak panah, dan kemudian bertarung dengan beberapa monster kosong. Kakak senior Murong ini berada di tahap awal alam Yuan Hun, dengan kekuatan spiritual yang kuat, bukan bakat yang lemah, dan dia telah berlatih banyak seni bela diri yang relatif maju, sehingga efektivitas tempurnya cukup baik. Meskipun dia bertarung melawan beberapa monster kosong sendirian, dia tidak menunjukkan kekalahannya sama sekali, malah maju selangkah demi selangkah. Kami melindungi Suye. Jiang Yanran dan Ji Mengyao saling memandang dan bergegas ke sisi Ye Yunfei pada saat bersamaan. Adapun 3 siswa elit lainnya, bahkan tanpa melihat Ye Yunfei, ketiganya berkumpul dan melawan Void Beast itu tanpa dapat dipisahkan. 4 atau 5 binatang buas bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. "Beast, jangan mencoba menjadi galak." Jiang Yanran dan Ji Mengyao berteriak pada saat yang sama, pergi menemui mereka, dan bertarung sengit dengan binatang buas itu. Selama pertempuran, sosok 4 atau 5 kepala ini sangat cepat dan aneh, kiri dan kanan, depan dan belakang, menyeret bayangan satu demi satu, seperti teleportasi, bergegas maju mundur. Itu hanya beberapa Void Beast tingkat rendah dengan garis keturunan yang tidak murni. Penggunaan energi ruang sangat canggung, dan itu tidak layak disebutkan. Ye Yunfei melihatnya beberapa kali, sedikit kecewa. Di mata Ye Yunfei, energi ruang dan keterampilan gerakan yang ditampilkan oleh binatang buas ini tidak berharga. Karena, dibandingkan dengan mereka, energi luar angkasa Ye Yunfei jauh lebih unggul. Roar, tiba-tiba,
salah satu Void Beast melewati Jiang Yanran dan Ji Mengyao, berubah menjadi Afterimage, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Tubuh besar dari binatang buas ini muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Selama proses terburu-buru, ia terus-menerus mengubah posisi, terkadang kiri dan kanan, membuat orang terpesona dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk dihindari. Su Ye, hati-hati! Jiang Yanran dan Ji Mengyao berteriak kaget pada saat bersamaan. Kekuatan bertarung Void Beast ini lebih kuat daripada tahap akhir alam inti mendalam besar, bahkan jika itu adalah master pada tahap awal alam jiwa primordial, akan membutuhkan banyak upaya untuk mengalahkannya. Bajingan, kamu ingin memamerkan keterampilan tubuhmu di depanku, bukan? Sayangnya, kamu telah menemukan pasangan yang salah. Dengan tangan di belakang, Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa saat melihat kehampaan ini. Binatang buas bergegas ke arahnya dengan keterampilan tubuh yang aneh. Dengan kekuatan tempur dari binatang buas ini, jika ia tidak memainkan begitu banyak trik dan menyerangnya dengan kecepatan dan kekuatan, mungkin Ye Yunfei harus menganggapnya lebih serius. Namun, itu benar-benar bermain dengan keterampilan tubuh spasialnya yang canggung di depan Ye Yunfei. Itu hanya tipuan, dan itu konyol. Jadi, melihat Void Beast yang menyerang ke arahnya, Ye Yunfei bahkan tidak repot-repot untuk menghindar, dan berdiri di tempat dengan tangan di belakang, dengan seringai di wajahnya. Su Ye, apa yang kamu lakukan? Flash! Jiang Yanran dan Ji Mengyao menjadi pucat, dan berseru. Keduanya bergegas menuju Ye Yunfei dengan putus asa, ingin menyelamatkan Ye Yunfei, tapi sudah terlambat. Kecepatan mereka berdua tidak secepat Void Beast itu. Haha, nak! Apakah kamu pernah ketakutan dan bodoh, dan kamu tidak tahu bagaimana menghindarinya? Kesombongan dan kepercayaan dirimu sebelumnya, sekarang kamu tahu kamu menyesalinya. Melihat adegan ini, kakak senior Murong tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, menikmati kemalangan orang lain. Pada saat ini, Void Beast sudah mendekati Ye Yunfei, membawa aura jahat yang mengepul, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kasar. Pemaksaan energi yang kuat membuat pakaian Ye Yunfei berkibar dan menari. Sudah berakhir. Melihat Ye Yunfei tidak bergerak, Jiang Yanran dan Ji Mengyao tampak sangat ketakutan, dan hati mereka tenggelam. Saat ini, sosok Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, gelombang energi ruang keluar dari tubuhnya, dan kemudian sosok Ye Yunfei menghilang. Void Beast melompat ke udara dan membeku di sana, seolah tidak percaya. Ditemukan bahwa kelincahan spasial anak manusia ini jauh lebih baik daripada itu. Saat berikutnya, sosok Ye Yunfei tiba-tiba muncul di sebelah kepala Void Beast, memegang pedang panjang di tangannya, dan menusuk leher Void Beast dengan pedang. Keterampilan tubuh Ye Yunfei terlalu aneh, dan keterampilan pedangnya sangat tajam dan cepat sehingga Void Beast tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah Void Beast terkena pedang, darah memercik dengan liar di lehernya dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat, ia menendang anggota tubuhnya dan mati. Sangat sederhana, baik Jiang Yanran dan Ji Mengyao tertegun. Meskipun, dengan kekuatan mereka berdua, mereka bisa mengalahkan makhluk kosong ini, tapi mereka tidak bisa membunuhnya dengan mudah dengan satu pedang seperti Ye Yunfei. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, kakak senior Murong tidak bisa menahan geraman di dalam hatinya, merasa sangat tidak rela. 3 siswa elit lainnya juga sangat terkejut. Memanggil, pada saat semua orang terpana dan terpana, Ye Yunfei melangkah keluar angkasa dan menghilang. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di atas kepala binatang buas lainnya, dan pedang panjang di tangannya menembus leher binatang buas ini seperti kilat. Membunuh Void Beast lainnya. Bahkan, hal yang paling kuat tentang binatang buas ini adalah teknik gerakan dengan karakteristik luar angkasa. Kekuatan tempur mereka sebenarnya setara dengan Master Realm inti mendalam yang hebat biasa. Oke, sekarang giliranmu. Jangan khawatirkan aku, binatang buas ini tidak bisa menyakitiku. Petik 2. Ye Yunfei menatap Jiang Yanran dan Ji Mengyao, dan berkata sambil tersenyum. Kalian, ini benar-benar mengejutkan. Kelincahan yang baru saja kamu gunakan berhubungan dengan energi ruang angkasa. Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dari atas ke bawah dengan matanya yang indah. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk. Bagus sekali. Jiang Yanran mengangguk. Dia diam-diam bersukacita bahwa membiarkan Ye Yunfei ikut dengannya adalah pilihan yang tepat. Di Broken Valley,
Ada banyak celah ruang angkasa yang berbahaya. Memiliki orang yang ahli dalam energi ruang angkasa akan mengurangi bahaya dan membuat orang merasa lebih nyaman. Kemudian, Jiang Yanran dan Ji Mengyao bergandengan tangan untuk menyerbu ke arah binatang buas lainnya. Sekarang, mereka tidak perlu lagi melindungi Ye Yunfei. Mereka bisa bertarung dengan bebas. Ye Yunfei menemukan bahwa kekuatan bertarung kedua wanita ini sangat bagus, tidak jauh lebih buruk dari kakak senior Murong. Selama proses ini, beberapa binatang buas bergegas menuju Ye Yunfei. Akibatnya, Ye Yunfei menggunakan teknik gerakan luar angkasa, terus-menerus. Melarikan diri keluar angkasa, muncul dan menghilang, membuat binatang buas itu pusing dan tidak dapat mengetahui arah, dan kemudian Ye Yunfei membunuh mereka semua dengan satu serangan pedang. Pada akhirnya, lebih dari 20 binatang buas semuanya dibunuh oleh Ye Yunfei dan timnya. Oke, mari kita lanjutkan, kata Jiang Yanran. Kemudian, rombongan terus bergerak menuju kedalaman Broken Plate. Broken Valley yang sebenarnya terletak jauh di dalam Broken Plate. Pada saat ini, lusinan Master Jiwa telah menyelinap ke Broken Plate, mengikuti Ye Yunfei sepanjang jalan. Lusinan Master Jiwa ini termasuk dari klan monster kuno, beberapa dari sekte Tianji, dan beberapa dari keluarga Tianzuliu. Mereka secara akurat mengikuti Ye Yunfei sepanjang jalan, menunggu waktu terbaik, berencana untuk meluncurkan serangan mendadak pada Ye Yunfei, menangkap atau membunuh Ye Yunfei dalam satu gerakan. Seiring berjalannya waktu, Ye Yunfei dan rombongannya masuk semakin dalam ke Broken Plate. Sepanjang jalan, semakin banyak binatang buas yang ditemui. Semuanya, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Aku telah ke Broken Plate beberapa kali sebelumnya, tapi aku belum pernah bertemu begitu banyak binatang buas. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Broken Plate? Elit bernama Qiu, kata siswa itu. Kali ini kami bertemu terlalu banyak binatang buas. Hati-hati, semuanya. Jiang Yanran sedikit mengernyit dan berkata, Murong Fu, Jiang Yanran, Ji Mengyao. Tanpa diduga, saya bertemu seseorang dari Akademi Tiandao Anda di sini. Karena ini masalahnya, saya hanya ingin bertanya tentang seseorang. Pada saat ini, seorang pemuda memimpin selusin anak muda, Ayo dari jauh. Pria muda ini mengenakan kemeja hijau, dengan fitur yang indah, dan sangat tampan. Mereka adalah murid dari Tanah Suci Tianxuan. Jiang Yanran berdiri di samping Ye Yunfei dan berbisik, Lu Pengfei, siapa yang ingin kamu kenal? Murong Fu bertanya, Su Ye, dia awalnya putra suci dari sekte Musu Houtu. Kudengar dia telah datang ke Tianzu dan bergabung dengan Akademi Dao Surgawimu. Kata pria bernama Lu Pengfei. Novel 9 Matahari, bab 734, Su Ye. Setelah mendengar kata-kata Lu Pengfei, Jiang Yanran dan siswa elit Akademi Tiandao lainnya tercengang. Karena, Su Ye berdiri di samping. Kakak Lu, bolehkah aku bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dengan Su Ye? Murong Fu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, seolah dia telah menebak sesuatu. Dia membunuh sepupuku Lu Fengxian, dan aku akan menebasnya ribuan kali untuk memberitahu dia bahwa orang-orang dari keluarga Lu kita tidak mudah diprovokasi. Lu Pengfei berkata dengan gigi terkatup, dengan niat membunuh yang kuat. Jadi begitu, haha, saudara Lu, tahukah Anda bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk ditemukan saat Anda melangkah melalui sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Murong Fu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Petik 2, Kakak Murong, apa maksudmu dengan itu? Petik 2, Jiang Yanran mendengar kata-kata Murong Fu dan tahu ada yang tidak beres, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah. Murong Fu, apa maksudmu? Su Ye ada di sini. Petik 2, Lu Pengfei juga segera sadar, dengan sepasang mata yang tajam, dia memandangi 7 siswa Akademi Tiandao satu persatu. Petik 2, tidak, Su Ye, pembunuh yang membunuh sepupuku, adalah seekor semut di dalam gua. Ini tidak memiliki alam gua. Petik 2, Lu Pengfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Lu Pengfei, kamu ingin menyusahkan siswa kami dari Akademi Dao Surgawi secara terbuka, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Akademi Dao Surgawi kita mudah diganggu? Aku tidak akan menemanimu, ayo pergi. Petik 2, Jiang Yanran tahu bahwa jika dia melanjutkan, identitas Su Ye mungkin akan terungkap. Kekuatan Tanah Suci Tianxuan tidak kalah dengan Akademi Tiandao. Lu Pengfei ini adalah murid inti dari Tanah Suci Tianxuan.
Dikatakan bahwa dia dapat menduduki peringkat 50 besar di peringkat Tianshuan di dalam tanah suci Tianshuan, dan miliknya kekuatannya kuat. Dan ada banyak pengikut. Setelah Jiang Yanran selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Ye Yunfei, dan kemudian memimpin untuk berjalan ke kejauhan. Ji Mengyao dan Ye Yunfei juga mengikuti. Yanran, mengapa kamu sangat membela Suye? Apakah seekor semut di dunia kecil Suan dan layak atas kebaikanmu padanya? Mu Rongfu berkata dengan marah. Semakin baik Jiang Yanran memperlakukan Ye Yunfei, semakin dia cemburu dan marah. Apakah dia Suye? Setelah mendengar kata-kata Mu Rongfu, mata Lu Pengfei langsung tertuju pada Ye Yunfei. Kamu adalah Suye. Nada suara Lu Pengfei menjadi dingin. Bagus, saya Ye Yunfei. Petik 2. Ye Yunfei berbalik dan memandang Lu Pengfei dengan acuh tak acuh. Ketika gua guru Dongzuo dari Muzu dibuka, Ye Yunfei telah memenggal kepala sejumlah besar murid dari tanah suci bergulir surgawi di gua guru Dongzuo, termasuk Lu Fengxian. Hanya sekarang ketika Lu Pengfei berkata dia ingin menemukan Suye, Ye Yunfei menebak bahwa dia pasti datang karena Lu Fengxian. Ternyata kamu adalah Suye, ini benar-benar jaring langit. Fengxian, sepupuku akan membalaskan dendammu hari ini, rohmu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Lu Fengxian meraung keras. Segera, para murid dari tanah suci Suan surgawi yang mengikuti Lu Pengfei bergegas dan mengepung Ye Yunfei. Setengah dari murid-murid ini memiliki kekuatan alam Yuanhun, dan setengah dari mereka memiliki kekuatan alam inti yang mendalam. Mu Rongfu, mengapa kamu ingin membantu orang luar dan mengungkap identitas Suye? Seharusnya aku tidak memintamu untuk ikut denganku. Alis Jiang Yanran berdiri tegak, dan dia memarahi Mu Rongfu dengan genit. Melihat Jiang Yanran marah, Mu Rongfu tidak berbicara lagi, apalagi tujuannya telah tercapai, jadi dia mundur ke samping sambil mencibir. LV Pengfei, jika kamu ingin memindahkan Suye, tanyakan padaku apakah aku setuju. Dulu, teriak Jiang Yanran genit, dan bersama Ji Mengyao, mereka melindungi Ye Yunfei dari kiri ke kanan. Kemarilah dan lindungi Suye bersama. Jiang Yanran memanggil 3 siswa elit lainnya. Maaf, kakak senior Jiang, kami di sini untuk membantu Anda. Suye ini tidak memiliki persahabatan dengan kami, dan kami tidak ingin mengurus urusannya. Petik 2. 3 siswa elit lainnya mengikuti Mu Rongfu dan melangkah selain itu, memperjelas bahwa mereka tidak akan mencampuri masalah ini. Ada lebih dari selusin murid di tanah suci Tianshuan, sedangkan Akademi Tiandao hanya memiliki 7 murid. Melihat jumlah mereka yang kalah, ketiga siswa elit ini tentu saja tidak mau mengambil risiko untuk Ye Yunfei. Kamu, Jiang Yanran cemas dan marah. Jiang Yanran, Ji Mengyao, lebih baik tinggalkan masalah ini sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Lu Pengfei melambaikan tangannya dengan mengesankan, dan 5 atau 6 murid pada tahap awal alam Yuanhun menatap Jiang Yanran dan Ji Mengyao masing-masing. Suye, membunuh seseorang dari keluarga Lu saya adalah kejahatan besar. Sekarang, bayar dengan nyawamu. Petik 2. Lu Pengfei mendekati Ye Yunfei langkah demi langkah, nadanya kesal. Jadi bagaimana dengan kalian dari keluarga Lu? Jika Lu Fengxian berani memprovokasi saya akan membunuhnya. Jika Anda ingin memprovokasi saya, sebaiknya Anda mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yunfei selalu terlihat sangat tenang, dan berkata secara terbuka. Nak, kamu berani begitu sombong di depanku, kamu mencari kematian. Lu Fengxian meraung dengan marah. Kakak Lu, seekor semut di alam Suan dan kecil, mengapa kamu harus melakukannya sendiri? Biarkan aku membunuhnya. Seorang murid di tahap akhir dari Great Profound Core Realm bergegas keluar terlebih dahulu, memegang pisau baja di kedua tangan dan menebas ke depan. Cahaya pisau menyapu ke arah Ye Yunfei seperti kuncir kuda. Berhenti, Jiang Yanran berkata dengan marah. Jiang Yanran dan Ji Mengyao berteriak pada saat yang sama, siap menyerang murid dari tanah suci Suan Surgawi. Kalian berdua tidak perlu bertanya tentang masalah ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Suara itu jatuh. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa murid itu. Tubuh murid itu membeku dan gerakannya terhenti. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, melangkah maju, dan berteleportasi ke murid ini seperti hantu. Raungan, monster tiba-tiba muncul, membuka mulut hitamnya yang besar, dan bergegas menuju murid itu.
Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, murid ini tidak bisa bereaksi. Ah, murid itu lengah, dan terlempar jauh oleh pengeboman, setengah dari tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia berteriak. Anjing, bahkan sepotong sampah di alam inti misterius kecil berani melawan. Keluar semua, tangkap sampah ini untukku. Aku akan menggunakan hukuman paling kejam untuk menghadapinya. Biarkan dia tidak bertahan atau mati. Petik 2. Lu, Peng Fei adalah sangat marah. Dia meraung dengan panik. Sai, mengikuti raungan Lu Peng Fei, selusin atau lebih murid dari Tanah Suci Tianshuan semuanya bergegas menuju Ye Yunfei. Su Ye, jangan suka berkelahi, ayo bertarung bersama. Wajah Jiang Yanran serius, langkahnya bergerak, tubuhnya yang halus berdiri di depan Ye Yunfei, dan aroma feminin menusuk lubang hidung Ye Yunfei. Ji Mengyao juga sangat waspada, siap bertarung keras. Ada lebih dari selusin orang di sisi lain, dan ada 6 atau 7 master di alam jiwa tahap awal, sementara hanya ada 2 master di tahap awal alam jiwa di sisi mereka sendiri. Jiang Yanran dan Ji Mengyao tahu bahwa akan ada pertempuran sengit di depan. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Ye Yunfei sedikit terharu dan berkata. Setelah berbicara, Ye Yunfei melangkah keluar angkasa dan menghilang. Hei, bagaimana dengan anak itu? Para murid dari Tanah Suci Suan Surgawi semua tercengang. Anak ini benar-benar bisa bersembunyi. Mungkinkah dia telah berlatih teknik tubuh makam Tianyu? LV, Peng Fei kaget dan marah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei masih belum muncul, seolah-olah dia benar-benar menghilang. Cari, temukan dia. Lu, Peng Fei meraung dengan marah. Selusin atau lebih murid dari Tanah Suci Suan Surgawi segera berpencar untuk mencari Ye Yunfei. Sialan. Gerakan aneh lainnya. Petik 2. Murong Fu menggertakkan giginya. Hebat. Jiang Yanran dan Ji Mengyao sangat gembira. Hampir lupa teknik tubuh luar angkasa Su Ye. Jiang Yanran berkata dengan penuh semangat. Kakak senior Jiang, teruskan, aku akan mengikutimu dalam kegelapan. Aku akan muncul saat mencapai tujuan. Petik 2. Pada saat ini, Jiang Yanran tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ye Yunfei. Oke, Jiang Yanran mengangguk. Ayo pergi, kata Jiang Yanran. Kemudian, Jiang Yanran memimpin dan berjalan maju. Yu Mengyao mengikuti dengan langkahnya. Wajah Murong Fu tidak yakin, dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengikuti. 3 murid elit lainnya juga mengikuti. Sial, Lu Peng Fei memandang Jiang Yanran dan rombongannya dengan tatapan membunuh, tetapi akhirnya tidak menghentikan mereka. Karena Jiang Yanran dan kelompoknya tidak lemah. Apalagi mereka semua adalah siswa elit Akademi Tiandao, tanpa alasan apapun, jika dia melukai atau membunuh siswa elit Akademi Tiandao, saya khawatir akan ada banyak masalah. Su Ye, keluar dari sini. Lu Peng Fei sangat marah dan meraung. Saat ini, salah satu murid dari Tanah Suci Tianshuan sedang mencari keberadaan Ye Yunfei di kejauhan. Murid ini adalah kekuatan tahap akhir dari alam inti mendalam besar. Tiba-tiba, suara mendesing. Sebuah pedang kecil menyerang lautan jiwa murid itu. Ah! Murid itu berteriak, mengaum. Seekor naga bumi keluar dari bawah tanah dan menghantam murid itu. Ah! Tubuh murid itu meledak di tempat, tercabik-cabik, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Dia ada di sana. Lu Peng Fei bergegas dengan semua muridnya yang lain. Namun, naga bumi masuk ke tanah seperti kilat dan menghilang. Ketika Lu Peng Fei dan para murid itu tiba, hanya ada darah dan daging yang tersisa di tanah. Sial, temukan untukku. Lu Peng Fei benar-benar dalam keadaan mengamuk, dan berteriak. Lebih dari selusin murid tersebar untuk mencari lagi. Ini Su Ye. Pada saat ini, meskipun Jiang Yanran dan yang lainnya sudah jauh, kekuatan jiwa mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan tadi, dan mereka tidak bisa menahan gerakan mereka, sangat terkejut. Selanjutnya, Ye Yunfei muncul satu demi satu, menyerang 3 murid yang kuat di alam inti mendalam besar. Semuanya membunuh satu pukulan. Aku berkata, jika kamu berani memprovokasiku, pertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Ye Yunfei berbalik, menatap Lu Peng Fei dari kejauhan, dan berkata sambil mencibir. Setelah berbicara, Ye Yunfei menghilang. Mengaum, Su Ye, kamu mencari kematian. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Raungan gila Lu Peng Fei bergema di seluruh dunia. Su Ye benar-benar membunuh begitu banyak murid dari Tanah Suci berputar surgawi. Petik 2. Di kejauhan,
Jiang Yanran tidak bisa membantu tetapi berkata dengan linglung, wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan. Hehe, kamu sangat berani? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para murid dari Tanah Suci bergulir surgawi begitu mudah dibunuh? Ini adalah pembunuhan yang bagus sekarang, dan ketika pejabat tinggi Tanah Suci Tianxuan mengejarnya, dia akan tahu bahwa dia menyesalinya. Petik 2. Murong Fu mencibir, saya tidak pernah menyesali apapun. Yang saya lakukan, tujuan hidup saya adalah, orang tidak main-main dengan saya tidak main-main dengan orang, jika orang main-main dengan saya akan membayar kembali 2 kali lipat. Begitu Murong Fu selesai berbicara, Ye Yunfei muncul tidak jauh. Shen Han menatap Murong Fu dan berkata, Novel 9 Matahari, Bab 735. Saat berbicara, Ye Yunfei menatap Murong Fu dengan makna yang dalam. Baru saja, Murong Fu dengan sengaja mengungkap identitas Ye Yunfei. Ye Yunfei secara alami mengingatnya. Su Ye, sikap macam apa ini? Kamu hanya seorang siswa menengah, aku seorang siswa elit. Sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat di depanku. Petik 2. Murong Fu marah dengan tatapan provokatif Ye Yunfei, dan meledak api, berkata dengan marah. Sebagai seorang master dari alam Yuan Hun dan seorang siswa elit, apalagi seorang siswa menengah, bahkan seorang siswa tingkat lanjut harus merendahkan dirinya dan menyanjungnya di depannya. Oleh karena itu, sejak awal, dia memiliki rasa superioritas dan memandang rendah Ye Yunfei, yang merupakan siswa perantara. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendapatkan rasa hormat saya? Ye Yunfei tersenyum dingin. Su Ye, jika kamu berani menjadi sombong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Murong Fu terpancing oleh sikap Ye Yunfei dan menjadi geram. Lupakan saja, berhenti berdebat. Ayo cepat dan turun ke bisnis. Aku tidak mengundangmu ke sini untuk membuatmu bertengkar. Jiang Yanran berkata dengan cemberut. Aku akan mengikutimu secara diam-diam. Ye Yunfei mengangguk pada Jiang Yanran, lalu menghilang. Karena di belakang, Lu Pengfei telah memimpin para murid dari Tanah Suci Suan Surgawi dan mengejarnya dari jauh. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menemukan bahwa sejak memasuki Broken Plate, ada banyak kekuatan jiwa yang tersembunyi, secara sadar atau tidak sadar, terus-menerus merasakan dirinya sendiri. Ye Yunfei secara naluriah merasa ada banyak bahaya. Sepertinya aku harus menjadi sasaran. Kemungkinan besar itu adalah klan monster kuno, Tianjizong dan kekuatan lainnya. Sekarang identitasku telah terungkap, kurasa kemanapun aku pergi, seseorang akan mengawasi. Yunfei tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Lu Pengfei dan kelompoknya mengejarnya, tetapi mereka tidak menemukan Ye Yunfei, jadi mereka harus pergi sambil mengutuk. Kemudian, Jiang Yanran dan kelompoknya terus menuju ke kedalaman Broken Plate. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak binatang buas. Selain itu, selain Void Beast, dia juga bertemu dengan banyak monster dan monster lainnya. Monster dan monster yang bisa bertahan di Broken Plate tentunya sangat kuat. Paling tidak, itu juga memiliki kekuatan yang setara dengan prajurit manusia di alam inti yang mendalam. Beberapa kali, karena banyaknya Void Beast dan Monster Beast yang ditemui, Jiang Yanran dan 6 lainnya dikelilingi oleh 60 atau 70 Monster Beast dan jatuh ke dalam pertarungan sengit. Untungnya, Ye Yunfei muncul tiba-tiba dan menggunakan keterampilan gerakan spasialnya yang berkedip-kedip untuk membunuh Void Beast dan Monster Beast dalam kekacauan, memungkinkan Jiang Yanran dan yang lainnya melarikan diri dari grup. Jiang Yanran dan Ji Mengyao kagum dengan keterampilan luar angkasa Ye Yunfei. Terutama Jiang Yanran, yang memandang Ye Yunfei dengan kemegahan. Bahkan 3 siswa elit lainnya menjadi lebih antusias terhadap Ye Yunfei. Bukan lagi sikap cuek dan cuek seperti dulu. Karena, mereka menemukan bahwa metode dan kartu Hall Ye Yunfei bahkan lebih baik daripada milik mereka. Mereka tidak lagi berani meremehkan Ye Yunfei. Salah satunya, seorang siswi elit bernama Liu Piao bahkan berinisiatif untuk berbicara dengan Ye Yunfei. Namun, semakin baik penampilan Ye Yunfei, Murong Fu semakin cemburu dan marah. Nak, tunggu saja, aku tidak akan membuatmu mudah. Murong Fu mengertakkan gigi di dalam hatinya. Akhirnya, sehari kemudian, sebuah lembah besar tiba-tiba muncul di depan. Melihat dari kejauhan, lembah itu tampak ilusi, nyata, dan struktur ruangnya sangat tidak stabil, terus-menerus beriak dengan lembut. Apalagi melihat ke lembah,
sepertinya melihat dunia lain. Di dunia itu, ada banyak gunung suci, pancarannya luar biasa, auranya luar biasa, ada burung dan binatang langka, burung berkicau dan bunganya harum, mata air spiritual ada di mana-mana, dan tumbuhan spiritual yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur. Singkatnya, ini benar-benar seperti dunia dongeng. Lembah rusak ada di sini, kata Jiang Yanran. Semua orang disegarkan. Sayang, bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Apakah sesuatu terjadi? Petik 2. Tiba-tiba, siswa elit perempuan bernama Liu Piao Piao berteriak pelan. Saya melihat sekelompok besar orang berdiri di depan Broken Valley. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda dan jelas berasal dari kekuatan yang berbeda. Di Northern Wilderness Domain, ada setidaknya 6 atau 7 kekuatan kuat yang memenuhi syarat untuk memasuki Broken Plate. Diakon Fang. Petik 2. Mata tajam Jiang Yanran melihat Diaken Akademi Tiandao, dan segera melangkah maju dan bertanya dengan lantang. Jiang Yanran, Ji Mengyao, Murong Fu, Liu Piao Piao. Apakah Anda juga di sini untuk memecahkan kalender dataran tinggi? Petik 2. Ketika Diakon Fang melihat para siswa elit ini, dia sangat baik dan menyapa mereka satu persatu. Lagi pula, para siswa elit adalah elit sebenarnya dari Akademi Tiandao. Diakon Fang, apa yang terjadi? Petik 2. Jiang Yanran bertanya. Di Broken Valley, sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak binatang buas yang keluar dari Broken Valley. Deacon Fang menjawab, sebuah peristiwa besar telah terjadi. Petik 2. Jiang Yanran dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Itu benar, kemungkinan besar buah Xuankong akan matang. Oleh karena itu, untuk memperebutkan buah Xuankong, monster di Broken Valley bertempur dalam pertempuran besar dan saling membunuh. Itulah mengapa begitu banyak monster yang lolos darinya. Keluarlah, kata Deacon Fang. His, buah Xuankong sudah matang. Mendengar kata-kata Deacon Fang, Jiang Yanran dan siswa elit lainnya tidak bisa menahan napas. Sebab, sebagai siswa elit Akademi Tiandao, Jiang Yanran dan yang lainnya sudah lama akrab dengan nama Xuankong Guo. Legenda mengatakan bahwa ada pohon harta karun dari pohon Xuankong di Broken Valley. Buah dari pohon Xuankong disebut buah Xuankong. Jika prajurit dapat memperoleh buah Xuankong, setelah mengambilnya, mereka dapat dilahirkan dengan bakat luar angkasa, dan sejak saat itu mereka dapat mengolah energi luar angkasa. Anda harus tahu bahwa energi ruang adalah sejenis energi parsial yang terkenal sulit untuk diolah. Apakah seseorang dapat mengolah energi ruang tidak ada hubungannya dengan tingkat kekuatan spiritual. Jika tidak ada bakat, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kekuatan spiritualnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, akan sulit untuk memulai. Sebaliknya, jika seseorang memiliki bakat di bidang ini, ia dapat berlatih meskipun tingkat kekuatan spiritualnya sangat rendah. Di dunia, terlalu sedikit pejuang dengan bakat luar angkasa, itu terlalu langka. Dan setelah mengambil buah Xuankong, akan ada kemungkinan bahwa seniman bela diri akan dilahirkan dengan bakat luar angkasa, bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Di perpustakaan Akademi Dao Surgawi kita, ada sebuah buku kuno yang mencatat bahwa pohon Xuankong di lembah patah mekar dalam 300 tahun, berbuah dalam 300 tahun, dan matang dalam 300 tahun. Dibutuhkan 900 tahun untuk matang. Saat buah Xuankong sudah matang, akan ada perkelahian antara monster dan monster di Broken Valley, dan sejumlah besar monster dan monster akan kabur. Apalagi ada ribuan sinar cahaya di Broken Valley yang menyilaukan loh, cahaya di Broken Valley jauh lebih menyilaukan dari sebelumnya. Semua ini sama dengan catatan di buku-buku kuno. Petik 2, kata Deacon Fang. Memang, cahaya di Broken Valley jauh lebih terang dari sebelumnya. Petik 2, Jiang Yanran dan yang lainnya melihat ke Broken Valley dan mengangguk. Sebagai siswa elit, mereka telah sering ke sini, jadi mereka secara alami mengetahuinya dengan baik. Ternyata itu adalah pohon Xuankong. Jika saya bisa mendapatkan buah Xuankong, akan sangat membantu untuk meningkatkan kultivasi spasial saya. Petik 2, Ye Yunfei mendengarkan kata-kata Deacon Fang, dan diam-diam mengangguk. Tentu saja, Ye Yunfei tidak perlu menggunakan buah Xuankong untuk melahirkan talenta luar angkasa. Sebagai Kaisar Surga, Ye Yunfei telah mempelajari hukum ruang secara mendalam, dan dia dapat dengan mudah merobek ruang dan melakukan perjalanan melalui dunia yang berbeda, pesawat, atau mengatur sendiri susunan teleportasi ruang angkasa jarak jauh untuk melakukan teleportasi ruang waktu jarak jauh.
Dapat dikatakan bahwa bakat luar angkasa Ye Yunfei sangat banyak lebih kuat dari semua prajurit di dunia. Namun, energi ruang Ye Yunfei saat ini dia masih relatif lemah, tetapi jika dia bisa mendapatkan buah Xuan Kong, itu akan sangat membantu. Novel 9 Matahari, Bab 736. Jangan pergi untuk sementara waktu, tunggu di sini. Saya telah mengirimkan berita kembali ke petinggi akademi, dan diperkirakan petinggi akademi akan segera mengirimkan pesanan. Pada saat itu, sangat mungkin kalian para siswa elit akan memasuki Broken Valley bersama-sama, mencari pohon Xuan Kong itu. Kata Deacon Fang, apakah kamu masih perlu mencari pohon Xuan Kong itu? Jiang Yanran bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, pohon Xuan Kong mengandung energi ruang dan hukum ruang, dan posisinya tidak menentu. Bahkan jika Anda tahu itu di Broken Valley, tidak mudah menemukannya. Jika Anda ingin memasuki Broken Valley, Anda perlu setidaknya kekuatan alam jiwa. Kekuatannya memenuhi syarat untuk memasuki Broken Valley untuk membantu menemukan pohon Xuan Kong itu. Kata Diakon Fang, baiklah kalau begitu. Jiang Yanran dan siswa elit lainnya mengangguk. Awalnya, kali ini mereka datang dengan tujuan memasuki Broken Valley. Saat ini, tiba-tiba, murid Tanah Suci Jiwhua di atas alam Yuan Hun diperintahkan untuk segera mengikutiku ke lembah patah. Seorang lelaki tua berkata dengan keras di kejauhan. Segera, sekelompok murid dengan kekuatan di alam jiwa berkumpul di sekitar lelaki tua itu. Kemudian, lelaki tua itu bergegas ke Broken Valley bersama para murid itu. Murid Tanah Suci Tianxuan, ikuti aku. Di arah lain, seorang lelaki tua memimpin sekelompok anak muda menuju Broken Valley. Anak-anak berkebangsaan Li, ayo bertindak juga. Seorang lelaki tua berjubah merah juga bergegas ke Broken Valley bersama sekelompok orang. Kemudian, beberapa kekuatan kuat memasuki Broken Valley satu demi satu. Dalam situasi ini, semakin cepat kecepatannya, semakin baik jika Anda selangkah lebih maju, Anda akan memiliki lebih banyak peluang untuk menemukan pohon Xuan Kong. Saat ini, ekspresi Deacon Fang tiba-tiba menjadi cerah, dan dia mengeluarkan komunikasi giok. Kepala sekolah Dongfang telah memerintahkan agar siswa elit di atas kekuatan alam Yuan Hun segera mengikutiku ke lembah patah. Kata Diakon Fang, kita harus cepat. Jika kita membiarkan mereka menemukan pohon Xuan Kong terlebih dahulu, akan terlambat untuk menyesalinya. Petik 2. Segera, Deacon Fang mengumpulkan sekelompok siswa elit dengan kekuatan alam Yuan Soul, memimpin, dan menyerbu ke Broken Valley masuk. Namamu Suye, meskipun kekuatanmu bagus, tapi kekuatanmu hanya di alam Xiaoxuan dan kamu tidak bisa memasuki Broken Valley. Petik 2. Ye Yunfei mengikuti Jiang Yanran dan ingin masuk bersama, tetapi diblokir oleh Deacon Fang. Mencegah. Diakon Fang, Suye ahli dalam energi luar angkasa, jadi tidak berbahaya baginya untuk masuk. Kata Jiang Yanran. Perintah kepala sekolah Dongfang adalah bahwa hanya siswa elit dengan kekuatan di alam jiwa yang dapat memasuki lembah rusak. Suye, kamu tinggal. Petik 2. Ekspresi Deacon Fang menjadi gelap, dan dia berkata, pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan Deacon Fang? Tidak ada kucing atau anjing yang memenuhi syarat untuk memasuki Broken Valley. Yanran, kamu tidak perlu memperhatikan anak ini. Murong Fu sombong. Kamu masuk dulu, aku akan masuk sendiri. Ye Yunfei berkata kepada Jiang Yanran melalui transmisi suara. Oke, Jiang Yanran ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ketika dia memikirkan keterampilan luar angkasa Ye Yunfei yang sulit dipahami. Deacon Fang bergegas ke Broken Valley dengan puluhan murid elit dalam sekejap mata. Ye Yunfei juga menampilkan energi ruang, dan menghilang ke ruang dalam satu langkah. Tepat setelah sosok Ye Yunfei menghilang, serangkaian sosok cepat di kejauhan terbang mendekati tanah dan mendarat di posisi di mana Ye Yunfei berdiri tadi. Lusinan Master Jiwa, Ye Yunfei harus memasuki Broken Valley. Di antara puluhan master di alam jiwa, ada monster kuno dengan tinggi 7 atau 8 meter, dan berkata dengan suara rendah. Buah Xuan Kong tidak ternilai harganya. Karena kita ada di sini, jangan lewatkan. Selain itu, lingkungan yang kacau di Broken Valley mungkin merupakan tempat yang baik untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Kata seorang lelaki tua berbaju putih. Oke, ayo masuk bersama. Monster kuno itu mengangguk. Jadi, lusinan master level jiwa ini diam-diam berjalan bersama ke Broken Valley. Tentu saja,
Setelah puluhan master jiwa pergi, sosok Ye Yunfei muncul kembali di posisi tadi. Perasaanku tidak salah, alam jiwa primordial ini termasuk dari klan monster kuno, sekte Tianji, dan keluarga Tianzuliu. Mereka seharusnya mengikutiku sepanjang jalan, mencoba menemukan waktu yang paling tepat untuk menyerangku. Ye Yunfei melihat punggung lusinan master jiwa itu, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, sosok Ye Yunfei menghilang lagi. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei sudah memasuki Broken Valley. Melihat sekeliling, seluruh dunia telah berubah. Saya melihat ada retakan ruang angkasa yang gelap di mana-mana, langit dan bumi sedikit bergetar, dan struktur ruang angkasa tampak sangat tidak stabil. Sungguh energi luar angkasa yang kaya. Ye Yunfei merasakannya sebentar, dan mau tidak mau berseru. Semburan energi ruang terus dilepaskan dari celah ruang tersebut. Retakan luar angkasa ini sangat berbahaya bagi petarung lain, tetapi bagi Ye Yunfei, itu adalah tempat yang sangat baik untuk mengolah energi luar angkasa. Apalagi di Broken Valley ini, selain energi luar angkasa, energi spiritual juga sangat kuat. Kabut spiritual yang dibentuk oleh energi spiritual yang kental dapat dilihat di mana-mana, mengepul, ditutupi dengan segala jenis ramuan dan kekayaan alam. Ini memang tempat yang bagus untuk petualangan dan berburu harta karun. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya dari jauh. Broken Valley ini sangat besar hingga terbentang sejauh mata memandang. Benar saja, dulu dunia kecil, tetapi telah rusak, dan hanya tersisa sebagian. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jiang Yanran dan yang lainnya sepertinya ada di arah itu. Ye Yunfei merasakan nafas Jiang Yanran dan Ji Mengyao, jadi dia bergerak ke arah itu. Namun, Ye Yunfei baru saja berjalan sebentar. Sekelompok besar kupu-kupu tiba-tiba muncul di depan mereka, dengan sayap berwarna-warni dan berwarna-warni, bergegas menuju Ye Yunfei seperti awan berwarna-warni. Bentuk kupu-kupu ini tidak dapat diprediksi, setiap kali mereka menari sayapnya, mereka dapat berteleportasi pada jarak tertentu, yang membuat orang terpesona. Jadi itu kupu-kupu Void Demon. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Void Demon Butterfly adalah monster yang sangat langka, dengan sepasang sayap yang lebih keras dari baja, sangat ganas, dengan sedikit karakteristik ruang, gerakan aneh, dan sangat sulit untuk dihadapi dalam kelompok. Ada ribuan kupu-kupu iblis ini dalam kehampaan, dan mereka bergegas menuju Ye Yunfei. Ada riak yang terlihat dengan mata telanjang di ruang ini, seolah-olah ruang pun terpengaruh. Ye Yunfei berbalik dan pergi, tidak ingin terjerat dengan kupu-kupu monster kosong ini. Di kejauhan, ada 4 atau 5 celah ruang gelap. Ye Yunfei langsung menuju celah ruang itu. Memanggil, Ye Yunfei menampilkan energi ruang dan masuk ke salah satu celah ruang. Dari belakang, ribuan Void Demonic Butterflies datang dengan perkasa, dan mengikuti Ye Yunfei ke celah angkasa ini. Namun, Ye Yunfei telah menghilang ke celah angkasa ini. Saat berikutnya, Ye Yunfei bergegas keluar dari celah ruang lain di dekatnya, dan dengan cepat pergi. Selanjutnya, Ye Yunfei bertemu dengan Void Beast dan berbagai monster lainnya. Untungnya, Ye Yunfei bagus dalam energi luar angkasa, dia seperti ikan di air di Broken Valley ini, dan gerakannya sulit dipahami, jadi dia tidak perlu melawan binatang buas itu sama sekali, hindari saja. Tiba-tiba, saudari Lu, lari, aku akan menghentikanmu. Ye Yunfei maju, ketika ada suara omelan cemas di depannya. Hati Ye Yunfei tergerak, dan kekuatan jiwanya merasakan masa lalu, dan menemukan bahwa ada 2 gadis cantik yang dikelilingi oleh sekelompok monster, bertarung dengan sengit. Novel 9 Matahari, Bab 737. Salah satu dari 2 gadis itu mengenakan kemeja merah dan yang lainnya mengenakan kemeja putih. Mereka berdua berusia sekitar 16 tahun, dengan tubuh langsing dan anggun, wajah halus, dan kulit seputih salju. Hanya saja saat ini, mereka semua terengah-engah, dan dahi mereka yang sebening kristal sudah diselimuti keringat yang harum. Ye Yunfei melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kedua gadis itu dikelilingi oleh 40 atau 50 binatang buas. Kedua gadis itu sama-sama berada di tahap awal alam Yuan Hun, dan tampaknya sangat enggan untuk bertarung melawan begitu banyak binatang buas. Seseorang akan datang. Ye Yunfei baru saja mendekat, ketika kedua gadis itu menoleh dengan heran pada saat yang bersamaan. Di bawah pengepungan Void Beast itu, keduanya sudah kikuk, dan itu sangat sulit. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang, dan mereka melahirkan secercah harapan. Namun,
Segera kedua gadis itu menunjukkan ekspresi kecewa. Karena, mereka menemukan bahwa kekuatan pengunjung hanya ada di ranah Xiao Xuandan. Sebuah inti misterius kecil tidak cukup untuk binatang buas ini menjejalkan gigi mereka. Kamu murid dari faksi mana? Ini sangat berbahaya di sini, bagaimana kamu bisa masuk? Berhenti, jangan mendekat, sebelum binatang buas ini menatapmu, cepatlah. Petik 2, mata gadis baju merah itu sedikit dingin, menatap Ye Yunfei, katanya dengan cemberut. Gadis berbaju merah ini memiliki temperamen yang ringan, alis yang indah, bahu yang dipotong seperti pisau, pinggang seperti ikat pinggang sutra, seperti bunga pir yang anggun. Iya, lari cepat. Binatang buas ini sangat ganas, dengan perawakanmu yang kecil, mereka bisa memakanmu dalam satu gigitan. Petik 2, gadis berbaju putih itu langsung berteriak, suaranya jernih dan cepat, seperti mutiara besar yang jatuh di atas piring batu giok bergemerincing. Gadis berbaju putih ini memiliki wajah oval dengan lesung pipit, dan kulitnya lebih bersinar dari salju. Dengan semacam kepolosan dengan ekspresi yang hidup dan nakal, untaian mutiara tergantung di lehernya, membuatnya tampak seperti riasan merah muda. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua gadis ini, Ye Yunfei sedikit terdiam. Namun, dia tahu bahwa mereka tidak jahat, jadi Ye Yunfei tidak membantah. Saudari Lu, cepat pergi. Tidak akan ada jalan keluar lagi. Jumlah binatang buas ini akan bertambah. Petik 2. Desak gadis berbaju merah itu. Kakak Song senior, ayo pergi bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu dan melarikan diri sendiri. Kata saudari Lu. Saudari muda Lu, kamu berbeda dariku. Kamu memiliki status bangsawan, jadi tidak ada yang bisa terjadi. Petik 2. Saudari senior Song mendesak lagi dengan sangat cemas. Kakak Song senior, berhenti bicara. Lagi pula, aku tidak akan lari sendiri. Kata saudari Lu. Saudari muda Lu, kamu main-main. Kakak senior Song menghentakkan kakinya dengan cemas. Karena, status suster Lu sangat mulia, jika sesuatu terjadi, itu akan sangat buruk. Roar, saat kakak senior Song terganggu, 4 atau 5 binatang buas tiba-tiba muncul di belakangnya, menyerang pada saat yang sama. Tertangkap basah, kakak senior Song ditabrak oleh salah satu binatang buas dan terlempar jauh. Song senior sister, saudari junior Lu itu menjadi pucat karena terkejut, bergegas dan menangkap Song sister senior. Kakak senior Song memuntahkan beberapa suap darah, dan kulitnya langsung tenggelam. 40 atau 50 binatang buas mengerumuni dari segala arah dan mengepung kedua gadis itu. Saudari muda Lu, jika kamu disuruh pergi sekarang, jika kamu tidak pergi sekarang, bahkan jika kamu mau, aku khawatir kamu tidak akan bisa. Kakak senior, Song melirik binatang buas yang kosong sekelilingnya dengan matanya yang indah, mengungkapkan. Ekspresi putus asa, ada apa denganmu? Kamu belum pergi, apakah kamu tidak ingin hidup? Petik 2, pada saat ini, kakak senior Song tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yunfei masih berdiri di kejauhan dengan sangat santai. Melihat sekeliling, dia tidak membantu menjadi marah, dan berteriak pada Ye Yunfei. Kakak Song senior, katakan padaku, apakah orang ini ketakutan? Ada begitu banyak Void Beast di sini, namun dia berdiri di sana dan tidak melarikan diri. Saudari muda Lu berkata, itu mungkin. Masing-masing Void Beast ini lebih kuat dari tahap akhir dari Great Profound Core. Kekuatannya hanya pada level Small Profound Core. Tekanan energi yang dilepaskan oleh Void Beast ini cukup untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Song melirik Ye Yunfei dan menjawab. Ya, pasti begitu. Pantas saja dia tidak lari, dia tidak bisa bergerak. Sangat menyedihkan. Kakak Song, ayo selamatkan dia. Saudari muda Lu berkata, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri sekarang, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Kakak senior Song menghela nafas. Saat kedua gadis itu berbicara, binatang buas di sekitarnya semakin dekat, dan mereka akan melancarkan serangan sengit. Hanya pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melangkah dan berjalan menuju kedua gadis itu. Setelah mendengar percakapan antara kedua gadis itu, Ye Yunfei memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Kedua gadis itu tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat Ye Yunfei berjalan mendekat. Roar, tindakan Ye Yunfei tampaknya membuat marah Void Beast itu. 4 Void Beast berbalik pada saat yang sama, meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Lari,
Kedua gadis itu berteriak bersamaan. Memanggil, Ye Yunfei menampilkan energi luar angkasa, melarikan diri keluar angkasa dalam satu langkah, dan menghilang. Keempat binatang buas itu terbang ke udara. Di mana orang-orang? Kedua gadis itu juga tertegun. Saat berikutnya, dalam sekejap, Ye Yunfei muncul di samping kedua gadis itu. Gerakan yang aneh. Kedua gadis itu tertegun, menatap kosong ke arah Ye Yunfei. Sekarang aku akan mengirimmu ke senjata sihir luar angkasaku, dan kemudian aku akan membawamu pergi. Bagaimana? Kata Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak ingin melawan binatang buas ini, jadi dia hanya membawa kedua gadis itu dan pergi. Apakah kamu membawa kami pergi? Kakak senior Song terkejut. Mengapa kamu membawa kami pergi? Ada begitu banyak binatang buas, kamu bisa mengalahkan mereka sendiri. Saudari junior Lu juga tidak percaya. Dia menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan bertanya. Hau, pada saat ini, binatang buas di sekitarnya sudah meraung, dan bergegas untuk membunuh mereka satu demi satu. 40 atau 50 Void Beast menyerang bersama, pemandangannya sangat besar, mengguncang seluruh dunia, mengepulkan asap dan debu, menutupi langit dan matahari. Mengaum, dua binatang buas tercepat bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Binatang. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia melangkah keluar angkasa. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di samping kepala salah satu monster kehampaan, memegang pedang spiritual di tangannya. Secepat kilat, dia menusuk leher monster kehampaan itu. Kekuatan sebenarnya dari binatang buas ini adalah gerakan spasial mereka yang tidak menentu. Jika tidak ada teknik tubuh luar angkasa seperti itu, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya setara dengan tahap menengah atau bahkan awal dari alam inti misterius besar biasa. Dan alam kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini sudah berada di tahap akhir dari alam Xiao Xuandan, dan dengan Chaos Divine Meridian digabungkan dengan Meridian 9 Matahari, sangat mudah untuk melompati untuk melawan tahap awal dan tengah dari alam Xuandan besar. Mengaum, binatang buas melolong dengan sedih. Lubang darah ditusuk di lehernya, dan darah berceceran liar. Memanggil, Ye Yunfei mengulangi trik lamanya, sambil bergerak, dia juga membuat lubang berdarah di leher Void Beast lainnya. Kedua binatang buas itu melolong dengan sedih, lalu jatuh ke tanah dan mati. Luar biasa, kedua gadis itu sangat terkejut. Saat ini, wajah Ye Yunfei berubah, dan dia menatap kakak senior Song. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe, berakselerasi 10 kali, melangkah maju dan datang ke senior Sister Song, dan melingkarkan tangan kanannya di pinggang senior Sister Song. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Kakak senior Song terkejut dan marah. Cabul, beraninya kau bersikap kasar pada kakak senior Song. Kakak Lu juga sangat marah hingga alisnya berdiri tegak. Ye Yunfei tidak peduli, mengambil senior Sister Song dengan tangan kanannya, dan berteleportasi ke samping dalam sekejap mata. Hampir bersamaan, ho, 4 Void Beast tiba-tiba muncul, menabrak tempat di mana kakak senior Song baru saja berdiri, dan mengguncang ruang dengan keras. Ternyata keempat binatang buas itu menyelinap di belakang kakak senior Song dan melancarkan serangan mendadak. Jika Ye Yunfei tidak bereaksi dengan cepat, kakak senior Song mungkin sudah menghilang. Karena dia terluka parah. Bagaimana? Apakah kamu mengikutiku? Buat keputusan dengan cepat. Kalau tidak, aku akan pergi sendiri. Teriak Ye Yunfei. Kami akan pergi bersamamu, kata kakak senior Song. Mengetahui bahwa Ye Yunfei yang baru saja menyelamatkannya, dia sangat berterima kasih. Kamu bisa melepaskannya sekarang, kata kakak senior Song dengan lembut, wajahnya memerah. Tangan Ye Yunfei masih melingkari pinggangnya, terlihat kuat dan kuat. Dengan baik, Ye Yunfei menarik tangan kanannya, dengan cepat memindahkan kedua gadis itu ke menara hantu, dan kemudian menghilang keluar angkasa dalam satu langkah. Hau, Void Beast itu kehilangan targetnya dan meraung dengan marah. Novel 9 Matahari, Bab 738. Sesaat kemudian, sosok Ye Yunfei muncul di lokasi lebih dari 10 mil jauhnya. Ye Yunfei memindahkan kedua gadis itu keluar dari menara hantu. Di mana binatang buas itu? Mereka sepertinya sudah pergi. Apakah kita benar-benar melarikan diri? Petik 2. Saudari muda Lu melihat sekeliling dan bertanya dengan heran. Tidak buruk. Ye Yunfei mengangguk. Hebat, kakak Song, kita akhirnya bebas dari binatang buas yang jahat itu. Saudari junior Lu berteriak kegirangan. Terima kasih banyak,
Kakak senior Song memandang Ye Yunfei dengan matanya yang indah dan berkata dengan rasa terima kasih. Dia ingat adegan di mana tangan Ye Yunfei melingkari pinggangnya barusan, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk begitu erat oleh seorang pemuda aneh ketika dia tumbuh besar. Oke, aku harus pergi. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Kamu pergi, bukankah kamu bersama kami?" Kakak senior Song terkejut dan bertanya, "Itu benar, terlalu berbahaya di Broken Valley. Satu orang lagi akan memberi kita kekuatan." Petik 2, saudari muda Lu juga menatap Ye Yunfei dengan penuh harap, dan berkata, Ye Yunfei menyelamatkan mereka dari pengepungan 50 atau 60 binatang buas saat mereka paling putus asa, yang menyebabkan mereka berdua menjadi agak tergantung. Terutama kakak senior Song, yang samar-samar ingin bisa berjalan bersama Ye Yunfei. "Kalian berdua dari faksi mana?" tanya Ye Yunfei. "Kami adalah murid dari Tanah Suci Jiuhua." Kakak senior Song ragu sejenak sebelum menjawab. "Kalau begitu cepat dan hubungi orang-orang dari sektemu. Aku bisa melakukannya sendiri," kata Ye Yunfei. "Jika Anda membawa kedua gadis ini bersamamu, itu sama saja dengan dua beban lagi." Ye Yunfei tidak mau. "Kamu," kedua gadis itu sedikit marah. "Tahukah Anda, mereka berdua memiliki status bangsawan di Tanah Suci Jiuhua, ditambah dengan penampilan mereka yang memukau. Biasanya banyak pria mencoba yang terbaik untuk menjilat mereka, dan ini adalah pertama kalinya seorang pemuda menolak mereka begitu saja." "Oke, aku pergi." Ye Yunfei tidak ingin terlibat dengan mereka dan berkata, "Saat ini, kalian dua saudari junior, akhirnya aku menemukan kalian. Ternyata kalian berdua benar-benar menyelinap ke Broken Valley. Kalian membuat tetua yang sangat cemas, dan tetua yang mengerahkan kami untuk mencari keberadaan kalian di mana-mana." Seorang pria berjubah ungu memimpin dengan sekelompok murid bergegas dari kejauhan. Mereka tidak bisa menahan teriakan kegirangan saat melihat kedua gadis itu. Sebentar lagi, pria berjubah ungu mendatangi kedua gadis itu. Pria berjubah ungu ini adalah master jiwa tingkat menengah. Orang-orang yang mengikutinya semuanya adalah penguasa alam jiwa purba, masing-masing dengan aura tajam dan kekuatan luar biasa. "Dua saudari junior, siapa dia?" Tiba-tiba, pria berjubah ungu menatap Ye Yunfei dengan tatapan mengancam. "Kakak Wu, kami baru saja dikepung oleh puluhan binatang buas, dan kami berada dalam situasi kritis. Dia menyelamatkan kami, dan dia adalah dermawan kami. Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Kakak senior Song bertanya pada Ye Yunfei. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa dia masih tidak tahu nama Ye Yunfei. "Itu benar, siapa namamu dan dari faksi mana kamu berasal? Beritahu kami dengan cepat." Saudari Lu juga berkata, "Dermawan." Kakak senior Wu tercengang sesaat ketika dia mendengar kata-kata saudari Lu, dan kemudian, melihat betapa antusiasnya kedua gadis itu terhadap Ye Yunfei, wajahnya menjadi gelap. "Dua saudari junior, dunia ini berbahaya, jadi jangan mudah percaya pada orang asing. Dengan status dan statusmu, ada banyak orang dengan motif tersembunyi di seluruh hutan belantara utara yang mencoba yang terbaik untuk mendekatimu. Untuk orang seperti itu, kedua saudari junior itu benar-benar abaikan saja. Ayo pergi," kata kakak senior Wu, dan pada saat yang sama memberi Ye Yunfei tatapan peringatan. "Kakak Wu, kamu salah paham. Dia bukan orang jahat. Dia menyelamatkan kita dan dermawan kita," kata saudari Lu segera. "Oke, dua, aku pergi." Ye Yunfei tiba-tiba merasa bosan, berkata dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. "Hei, kamu belum memberitahu kami namamu." Saudari junior Lu terkejut sesaat, lalu berteriak keras, "Su Ye." Ye Yunfei meninggalkan kalimat dan pergi dalam sekejap. "Jadi namanya Su Ye," kata saudari junior Lu, menatap punggung Ye Yunfei. Kakak senior Song memandang Ye Yunfei yang akan pergi, merasa sedikit tersesat. "Nah, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali." Kakak senior Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sangat murung saat melihat kedua gadis itu begitu dekat dengan Ye Yunfei, dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kedua gadis itu, Ye Yunfei menunjukkan gerakannya, melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan napas Jiang Yanran, lalu mengikuti jejak untuk menemukannya. Di Sateret Valley ini, ada retakan luar angkasa yang berbahaya di mana-mana, dan beberapa retakan luar angkasa sangat tersembunyi, dan sangat sulit untuk menemukannya. Anda harus pergi ke depan untuk menemukannya.
Oleh karena itu, seseorang harus berhati-hati saat berjalan di Broken Valley ini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin menabrak celah ruang angkasa. Namun, bagi Ye Yunfei, tidak perlu takut. Belum lagi menghadapi celah ruang, Ye Yunfei akan baik-baik saja bahkan jika dia memasuki celah ruang. Sepanjang jalan, Ye Yunfei bertemu banyak orang. Orang-orang ini semuanya berasal dari kekuatan besar di Northern Desolate Territory. Setelah memasuki Broken Valley, mereka berpencar mencari pohon Suankong. Keterampilan luar angkasa Ye Yunfei luar biasa, tidak peduli siapa yang dia temui, dia akan langsung melarikan diri keluar angkasa dan pergi melalui perjalanan waktu. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei akhirnya menemukan Jiang Yanran. Di lereng bukit, Jiang Yanran bersama sekelompok orang dari Akademi Tiandao, dan pemimpinnya adalah Deacon Fang itu. Ye Yunfei menemukan bahwa sejumlah besar prajurit berkumpul di daerah ini, satu kelompok di sini, satu kelompok di sana. Tampaknya beberapa pria dan kuda yang kuat semuanya telah datang. Semua mata tertuju pada lembah di depan. Lembah itu diselimuti cahaya pelangi yang menyilaukan. Melihat ke dalamnya dari kejauhan, cahayanya seperti air berwarna yang mengalir, memenuhi seluruh lembah, membuatnya tampak seperti lembah yang terendam air laut berwarna. Ini adalah cahaya 07 warna. Ye Yunfei mendapat informasi lengkap dan mengenalinya sekilas. Secara umum, cahaya langit misterius berwarna-warni akan muncul di beberapa ruang yang rusak. Struktur ruang ini tidak stabil, dan energinya juga sangat kacau, yang akan menghasilkan segala macam pemandangan aneh dan absurd. Cahaya kosong yang berwarna-warni adalah salah satu pemandangan yang absurd. Cahaya kekosongan 7 warna sangat aneh. Tidak peduli makhluk apapun itu, begitu memasuki jangkauan cahaya kekosongan 7 warna, ia akan kehilangan pusat gravitasi dan indera arah, dan tidak dapat menilai arah yang tepat. Jelas mau maju, tapi hasilnya malah ke belakang, atau ke kiri, atau ke kanan. Alasannya adalah karena cahaya kosong yang berwarna-warni menutupi ruang nyata, dan ruang yang dapat dilihat dan dirasakan terdistorsi dan palsu. Pada saat yang sama, semakin kuat kekuatan jiwa prajurit, semakin lemah pengaruh cahaya 07 warna, dan semakin akurat penilaian arah. Apa yang terjadi di sini? Ye Yunfei diam-diam mengirim transmisi. Suara ke Jiang Yanran. Su Ye, kamu di sini. Jiang Yanran merasa segar ketika dia menerima transmisi suara Ye Yunfei. Tempat ini disebut lembah-lembah. Ini adalah posisi paling inti di Broken Valley. Sekarang, orang kuat dari berbagai kekuatan telah menyimpulkan bahwa pohon Suankong kemungkinan besar ada di lembah ini. Jadi, semua orang berkumpul di sini, siap untuk masuk. Petik 2. Jiang Yanran berkata melalui transmisi suara. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pohon Suankong ada di sini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Su Ye, seperti yang saya katakan sebelumnya, alasan utama saya datang ke Broken Valley adalah untuk mendapatkan harta karun, dan harta ini juga ada di lembah-lembah yang disebut Jiuku Lingshen, kata Jiang Yanran. Jiuku Lingshen, itu bagus, aku akan masuk nanti, dan aku akan membantumu memperhatikan. Ye Yunfei mengangguk. Juga, ada banyak celah luar angkasa di lembah, yang sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak ramuan dan harta alam. Setelah kamu masuk, sekte yang berbeda mungkin memperebutkan itu. Kamu harus berhati-hati. Jiang Yanran mendesak Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Saya harus mengatakan bahwa Jiang Yanran ini baik kepada Ye Yunfei dan peduli padanya. Lu Pengfei. Ye Yunfei melihat sekeliling, dan melihat Lu Pengfei di tanah suci Suan Surgawi, berdiri di antara sekelompok murid. Mereka juga ada di sini. Ye Yunfei melihat kakak senior Song, kakak muda Lu dari tanah suci Jiuhua, dan kakak senior Wu, sekelompok besar murid dari tanah suci Jiuhua berdiri bersama. Karena Ye Yunfei telah bersembunyi di luar angkasa, jadi meskipun senior sister Song dan junior sister Lu melihat sekeliling, mereka tidak melihat Ye Yunfei. Dapat dilihat bahwa orang-orang dari berbagai kekuatan telah berkumpul menuju lembah di lembah ini. Mereka juga ada di sini. Ye Yunfei tiba-tiba menyipitkan matanya, dan melihat ke satu arah, di antara kekacauan, berdiri lusinan guru jiwa yang rendah hati. Itu adalah master dari klan monster kuno, Sekte Tianji, dan keluarga Liu. Tuan-tuan ini juga ingin mendapatkan pohon Suankong, dan setelah menerima berita, mereka datang ke sini.
Saat ini, boom, di lembah, ada semburan fluktuasi spasial yang keras, dan seluruh lembah tampak bergetar. Cahaya warna-warni itu seperti gelombang pasang, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Menurut catatan di buku-buku kuno, ini adalah tanda kemunculan pohon Suankong. Masuklah, orang-orang dari berbagai kekuatan menyerbu ke dalam lembah seperti panah meninggalkan tali tanpa ragu-ragu. Jika memang ada pohon Suankong, itu pasti milikku. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia melihat kerumunan besar bergegas ke lembah. Kemudian, Ye Yunfei muncul, mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali, dan bergegas menuju lembah di depan, menyeret bayangan. Novel 9 Matahari, Bab 739. Dalam adegan kacau ini, tidak ada yang memperhatikan Ye Yunfei. Segera, sejumlah besar orang bergegas ke lembah. Begitu melangkah ke lembah, seluruh orang bermandikan sinar cahaya berwarna-warni yang cerah, dan ruang di sekitarnya sedikit beriak, seolah-olah seluruh orang itu direndam dalam air laut yang berwarna-warni, yang terasa sangat aneh. Melihat sekeliling, ada retakan ruang di mana-mana di lembah, banyak jumlahnya, besar dan kecil, retakan ini seperti bekas luka antara langit dan bumi, bertitik di sana selamanya. Semuanya hati-hati. Menurut buku-buku kuno, sinar cahaya warna-warni ini disebut lampu kekosongan warna-warni, yang akan membuat orang tidak dapat menilai arah yang sebenarnya, jadi berhati-hatilah dengan setiap gerakan yang Anda lakukan. Juga, jangan dekat dengan itu ruang retak, begitu mereka ditelan, mungkin ada mereka akan tercabik-cabik oleh kekuatan ruang, atau diasingkan ke kehampaan abadi, dan mereka tidak akan pernah menemukan jalan kembali. Seorang diaken dari Tanah Suci Tianshuan berkata dengan keras. Para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai kekuatan lainnya juga mengingatkan para murid sekte tersebut. Energi luar angkasa dan hukum luar angkasa yang begitu kaya. Ye Yunfei tidak bisa tidak mengagumi begitu dia melangkah ke lembah. Bagus, lembah ini adalah tempat yang sangat bagus untuk menumbuhkan energi luar angkasa. Ye Yunfei sangat terkejut. Sejak memasuki Broken Valley, Ye Yunfei telah mencari tempat dengan energi ruang terkuat, ingin melatih energi ruang dengan baik. Sekarang, Ye Yunfei tahu bahwa ini adalah tempat yang dia cari. Kemudian, saat berikutnya, boom, seorang kunpeng bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, dengan sepasang sayap terbentang. Kunpeng membuka mulutnya lebar-lebar, dan mulai menelan energi ruang yang kaya di ruang sekitarnya. Segera, aliran energi ruang yang stabil mengalir masuk seperti air pasang. Kecil, dengan pemikiran Ye Yunfei, ukuran kunpeng terus mengecil. Kunpeng ini adalah salah satu dari 9 binatang besar di roda totem 9 istana. Ukurannya bisa besar atau kecil, dan sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Ye Yunfei. Dan Ye Yunfei bersembunyi di dalam kunpeng ini. Kunpeng terbang ke depan seperti ikan. Prajurit lain memasuki lembah ini, selangkah demi selangkah, menahan kebingungan arah oleh lampu-lampu kosong yang berwarna-warni itu, dan juga berhati-hati terhadap celah-celah ruang itu. Namun, Ye Yunfei tampaknya adalah seekor naga yang kembali ke laut dan seekor harimau yang kembali ke hutan, merasa sangat riang dan tanpa beban. Apakah itu cahaya kosong yang berwarna-warni atau retakan ruang itu? Tidak ada bahaya bagi Ye Yunfei. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak. Semua orang melihat dengan cepat, dan melihat pohon buah-buahan setinggi sekitar setengah seseorang di suatu tempat di tanah di kejauhan. Di pohon buah-buahan, dahan dan daunnya berwarna hijau, dan ada 18 buah sebening kristal yang tergantung rapi, buahnya sebesar kepalan tangan. Setiap buah persis seperti arhat yang duduk bersila dalam meditasi. Buah 18 arhat yang legendaris. Ya Tuhan! Benar-benar ada buah yang aneh di dunia ini. Segera, orang-orang dari semua faksi tidak bisa tenang. Cepat ambil. Beberapa pria dan kuda yang kuat bergegas dari arah yang berbeda, bergegas menuju pohon buah. Apa yang terjadi? Aku jelas bergegas maju, tapi kenapa tubuhku terus mundur? Petik 2. Aku juga, aku semakin jauh dari pohon 18 Luo Han Guo itu. Petik 2. Kenapa aku lari ke kiri? Segera, banyak prajurit yang relatif lemah menemukan tubuh mereka bergerak mundur, atau ke kiri, atau ke kanan. Namun, mereka jelas bergegas maju. Ini adalah efek dari cahaya kekosongan. Warna-warni pada mereka, hanya para master dengan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang relatif kuat yang dapat menemukan arah yang tepat dan terus mendekati pohon buah 18 arhat.
Ah, tolong aku. Tiba-tiba, seorang murid dari Tanah Suci Tianshuan berteriak minta tolong dan menjerit. Dia telah menolak gangguan dari lampu-lampu kosong yang berwarna-warni itu, tetapi dia tidak melihat celah ruang yang sangat tersembunyi di depannya, dan setengah dari tubuhnya tenggelam ke dalamnya, berjuang mati-matian di sana. Tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Teriak seorang diaken Tanah Suci Tianshuan, bergegas menuju murid itu, mencoba menyelamatkannya. Tapi sudah terlambat, ada kekuatan isap di celah ruang itu, menarik murid itu, membuatnya tenggelam semakin dalam, dan dia tidak berdaya untuk melawan sama sekali. Ketika diaken Tanah Suci Tianshuan tiba, murid itu telah sepenuhnya ditarik oleh celah angkasa dan menghilang. Tolong aku, ada semburan teriakan minta tolong, terus-menerus datang dari celah di angkasa. Diakon Tanah Suci Tianshuan berdiri di depan celah angkasa, ragu sejenak, dan dengan cepat mundur. Dia tidak berani memasuki celah ruang angkasa untuk menyelamatkan murid itu sama sekali. Melihat adegan ini, semua orang merasa merinding dan bertindak lebih hati-hati. Haha, 18 Luo Han Guo ini milikku, menyerahlah. Seorang tetua berkebangsaan Li adalah yang tercepat, bergegas ke pohon 18 Luo Han Guo, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Luo Han Guo itu. Ledakan, tiba-tiba, sosok tinggi muncul di sampingnya, melepaskan energi monster yang mengepul, dan meninju sesepuh klan Li dengan pukulan. Tinju hitam pekat terus tumbuh, seperti bukit, memaksa tetua klan Li mundur beberapa langkah. Klan monster kuno, ini adalah area terlarang umum dari beberapa sekte di Northern Wilderness Territory. Orang luar tidak diizinkan masuk tanpa izin. Beraninya, kamu masuk ke sini. Tetua dari klan Li dengan jelas melihat orang itu menyerangnya sebenarnya adalah klan monster kuno. Tuannya kaget dan meraung. Haha, bahan surgawi dan harta duniawi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, siapa yang menetapkan bahwa 18 buah arhat ini harus menjadi milik beberapa sekte di hutan belantara utara Anda? Master monster kuno itu menyeringai, dan di tengah tawa, dia menggeliat tangan iblis seperti kipas daun katail meraih Luo Han Guo itu. Bagus sekali, harta karun ini untuk mereka yang melihatnya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Seorang pria parubaya berpakaian abu-abu dengan gerakan aneh, seperti gumpalan asap abu-abu, bergegas ke pohon buah 18 arhat, dan juga meregangkan tubuh keluar tangannya, siap untuk mengambil harta itu, manggis. Pada saat yang sama, beberapa master dari alam jiwa asli bergegas ke sini, ingin menjangkau untuk memetik buahnya. Di antara mereka, Diakon Fang dari Akademi Tiandao juga datang. Ada total 18 buah arhat. Para master ini mengerti bahwa tidak ada yang bisa memonopoli buah arhat ini, satu dianggap sebagai satu. Namun, ketika master ini menjangkau untuk memilih Luo Han Guo satu demi satu. Ledakan, seekor monster tiba-tiba muncul di depan mereka, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan pohon buah 18 arhat dalam satu tegukan. Kemudian, monster itu mundur selangkah dan menghilang. Apa yang terjadi? Para master ini semua tercengang. Monster itu muncul terlalu tiba-tiba, terlalu cepat, dan terlalu aneh. Itu benar-benar melarikan diri dari ruang angkasa. Di lembah ini, para master ini selalu diganggu oleh cahaya kosong yang berwarna-warni, tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, sehingga kecepatan tembakan mereka jauh lebih lambat daripada di luar. Buat mereka tidak mungkin menghentikan monster itu tepat waktu. 18 buah arhat adalah harta yang bagus. Aku bisa menggunakannya untuk menyempurnakan beberapa pil dao yang kuat. Di kejauhan, Ye Yunfei bersembunyi di angkasa, memegang 18 Luo Han Guo di kedua tangan, menunjukkan senyum puas. Monster tadi tidak lain adalah Kunpeng. Di lembah ini, memang ada banyak harta yang bagus. Aku harus bergegas dan mengumpulkannya. Petik 2. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan beberapa jenis harta. Jadi, dengan pikiran, Ye Yunfei mendesak Kunpeng untuk bergegas maju. Kunpeng menyerap energi spasial yang kaya dan hukum spasial dari dunia sekitarnya sepanjang waktu. Aura yang terpancar darinya juga meningkat dan menjadi semakin kuat. Kunpeng pandai energi ruang angkasa, dan sosoknya tidak jelas. Di lembah yang penuh dengan celah ruang angkasa ini, dia bergerak dengan sangat sembunyi-sembunyi. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk muncul, akan sulit bagi para pejuang lainnya untuk mengetahuinya. Ada Cijing Zizi berusia 900 tahun. Di sana, itu milikku.
Seorang diaken dari Tanah Suci Jiwhua bergegas menuju Ganoderma merah menyala dengan wajah penuh ekstasi. Cijing Zizi yang berusia 900 tahun tak ternilai harganya. Namun, itu belum menunggu dia untuk bergegas mendekat. Seekor monster muncul, melahap Ganoderma lucidum dalam satu gigitan, lalu menghilang. Monster terkutuk itu lagi. Diakon Tanah Suci Jiwhua sangat marah. Haha, ini buah roh es. Ini adalah bayi yang baik. Petik 2. Seorang tetua di Tanah Suci Tianshuan menemukan pohon setinggi 3 kaki, diukir dengan es dan batu giok, digantung dengan beberapa buah transparan yang tampaknya diukir dari es. Monster itu muncul lagi, menelan pohon kecil itu dalam satu tegukan, dan kemudian menghilang. Sialan, sesepuh dari Tanah Suci Tianshuan meraung dengan marah. Novel 9 Matahari, bab 740. Monster yang terus muncul ini tidak lain adalah Kunpeng. Ye Yunfei bersembunyi di dalam Kunpeng, dan terus berusaha merebut semua jenis harta alam dan duniawi yang disukainya. Di lembah ini, Ye Yunfei seperti ikan di air, dia bisa bergerak bebas tanpa pengaruh apapun. Di bawah restu energi ruang angkasa yang kaya dan hukum ruang angkasa di lembah ini, tindakan Kunpeng bisa disebut super cepat. Dapat dikatakan bahwa di lembah ini, kecepatan Kunpeng jauh lebih cepat daripada para master di tahap akhir alam Yuanhun. Oleh karena itu, setiap kali ada harta berharga langit, materi, dan bumi, ketika para penguasa dari berbagai kekuatan ingin merebutnya, akan selalu ada monster yang mengambil langkah pertama dan merebutnya di depan para tuan itu. Kemudian, di seluruh lembah, raungan terdengar satu demi satu. Setelah beberapa saat, hampir semua prajurit memperhatikan monster yang terus muncul dan merampas segala macam harta. Monster ini sedikit mirip dengan binatang legendaris Kunpeng. Seorang sesepuh dari klan Li berkata dengan nada terkejut. Itu benar, memang terlihat seperti Kunpeng. Ada binatang suci di Broken Valley. Jawab seseorang. Tidak, tubuh Kunpeng ini tampaknya sedikit ilusi, tidak seperti yang asli. Itu harus disimulasikan dengan semacam keterampilan. Jangankan medan bintang hitam dan kuning, bahkan seluruh alam semesta mungkin tidak memiliki Kunpeng. Seorang pria parubaya dengan pakaian abu-abu berkata. Disimulasikan dengan semacam latihan. Yang lain terkejut ketika mendengar ini. Yang Mulia mengenakan jubah dengan gambar cangkang kura-kura di atasnya. Mungkinkah seseorang dari Sekte Tianji? Tiba-tiba, seorang master dari Tanah Suci Tianshuan menatap pria parubaya berpakaian abu-abu dan bertanya dengan keras. Itu benar, pria parubaya berpakaian abu-abu itu terdiam sesaat, lalu mengangguk masuk. Mendesis. Semua orang tersentak. Sekte Tianji terkenal di Xuanhuang Starfield. Sekte Tianji tidak terkenal karena kekuatannya, tetapi karena keterampilan deduksinya. Dikatakan bahwa setiap orang di Sekte Tianji mempraktikkan teknik deduksi dan dapat memprediksi masa lalu dan masa depan. Oleh karena itu, di Xuanhuang Starfield, jika sekte dan sekte ingin menyimpulkan sesuatu, mereka biasanya akan menyiapkan hadiah yang murah hati dan meminta master deduksi dari Sekte Tianji untuk membantu deduksi. Secara umum, orang-orang dari Sekte Tianji berjalan di Xuanhuang Starfield, dan kemanapun mereka pergi, semua orang akan memberi mereka sedikit bantuan, yang lebih populer. Ternyata dia adalah teman dari Sekte Tianji. Aku merasa tersesat. Petik 2. Tuan Tanah Suci Tianshuan yang baru saja mengajukan pertanyaan menangkupkan tangannya dan berkata, sama-sama. Pria parubaya berpakaian abu-abu membalas hormat, lalu berhenti berbicara dan pindah ke posisi lain. Semua orang di Sekte Tianji memiliki informasi yang baik dan mampu menembus rahasia langit. Tampaknya Kunpeng tadi benar-benar ditiru oleh seseorang yang menggunakan latihan. Siapa yang berani merebut begitu banyak bahan alami dan harta duniawi dari kita? Petik 2. Seorang tetua dari Tanah Suci Tianshuan berkata dengan marah. Baru saja, Kunpeng itu telah merebut beberapa harta berharga darinya secara berurutan. Dengar semuanya, jika kalian melihat Kunpeng itu lagi nanti, serang langsung. Jika itu Kunpeng binatang asli, kita tentu saja tidak berani memprovokasi, tetapi jika seseorang mempermainkan, kita tidak boleh melepaskannya. Petik 2. Tetua Tanah Suci Tianshuan mengertakkan gigi dan berkata dengan mata dingin. Dimengerti. Petik 2. Para murid Tanah Suci Tianshuan menjawab serempak. Segera, pejabat tinggi dari beberapa kekuatan besar lainnya juga mengeluarkan perintah yang sama. Kemudian, semua orang terus mencari di mana-mana. Di lembah yang dipenuhi sinar cahaya berwarna-warni ini.
Daerah lembah ini sangat luas, dan terdapat banyak harta berharga langit dan bumi. Semua orang berpencar untuk berburu harta karun. Tentu saja, tujuan utama semua orang adalah pohon Suan Kong itu. Semua orang selalu waspada dan mengawasi, begitu mereka menemukan pohon Suan Kong, mereka pasti akan buru-buru merebutnya. Petik 2. Tolong. Tanda seru. Sejak masuk hingga sekarang, setidaknya selusin orang telah ditelan oleh celah ruang angkasa. Semuanya adalah penguasa alam jiwa asli. Hanya penguasa alam Yuan Hun yang memiliki kekuatan untuk memasuki lembah ini. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Hei, ada ginseng spiritual di sana, sangat mirip dengan Jiuku Linggin yang legendaris. Petik 2. Tiba-tiba, seorang murid berkebangsaan Li menunjuk ke suatu tempat di kejauhan dan berkata dengan penuh semangat. Saya melihat ginseng spiritual tumbuh di udara, dengan putaran dan bentuk yang aneh. Benar saja, itu Jiuku Linggin. Sepertinya usianya setidaknya 900 tahun. Petik 2. Seorang tetua suku Li berkata dengan heran. Cepat, ayo buru-buru untuk mengambilnya bersama. Tetua itu melambaikan tangannya. Segera, sekelompok orang dari kebangsaan Li bergegas menuju 9 lagu roh ginseng. Ini Jiukuling ginseng. Pada saat ini, Jiang Yanran juga melihat Jiukuling ginseng, dan matanya yang indah mau tidak mau bersinar. Semuanya, tanaman itu adalah Jiukuling ginseng. Semuanya, ambil untukku. Jiang Yanran segera memanggil Ji Mengyao, Murong Fu, Liu Piao Piao dan 5 siswa elit lainnya. Kali ini, Jiang Yanran mengundang para siswa elit ini untuk berkumpul. Tujuan utamanya adalah ginseng roh 9 lagu ini. Sekarang, tujuannya ada di depan matanya, dan dia bersemangat sekaligus khawatir. Karena ada terlalu banyak orang di sekitar, sangat sulit untuk berhasil mendapatkan Jiukuling ginseng ini. Jiang Yanran tidak mempedulikannya, dan bergegas menuju Jiukuling Shen dengan sekuat tenaga. Yanran, hati-hati, Ji Mengyao dengan cepat mengingatkan, lalu mengikuti Jiang Yanran dan bergegas. Murong Fu dan 4 siswa elit lainnya ragu sejenak, lalu bergegas. Namun, semakin banyak orang yang menemukan ginseng Jiukuling ini. Tiba-tiba, sejumlah besar orang bergegas menuju posisi 9 lagu roh ginseng. Namun, karena cahaya 07 warna, beberapa orang segera menjadi bingung, dan mereka jelas bergegas maju, tetapi berbalik ke arah lain. Selain itu, ada banyak celah ruang yang tersebar di sekitar Jiukuling ginseng. Beberapa di antaranya sangat tersembunyi dan sangat berbahaya. Semua orang menjadi berhati-hati dan melambat. Bagaimanapun, meskipun Jiukuling ginseng sangat berharga, hidup bahkan lebih berharga. Tiba-tiba, Jiang Yanran berteriak. Dia menabrak celah ruang secara langsung, dan separuh tubuhnya sudah terperangkap di dalamnya. Wajah Jiang Yanran menjadi pucat, dan dia berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari celah luar angkasa. Tetapi kekuatan luar angkasa yang aneh menyelimutinya. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Kakak Jiang, tunggu sebentar, aku akan menyelamatkanmu. Ji Mengyao terkejut dan bergegas. Segera, Ji Mengyao bergegas ke sisi Jiang Yanran. Pada saat ini, bagian kanan tubuh Jiang Yanran terjebak di celah angkasa. Ji Mengyao mengulurkan tangan dan meraih tangan kiri Jiang Yanran, mencoba menarik Jiang Yanran keluar. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu sia-sia. Tubuh Jiang Yanran tenggelam semakin dalam. Bahkan Ji Mengyao terseret dan perlahan meluncur ke celah angkasa itu. Kakak Ji, lepaskan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jiang Yanran akhirnya putus asa. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu bahu kiri dan tangan kiri, dan setengah kepalanya berada di luar. Sisa tubuhnya, semuanya telah terjebak di celah ruang tengah. Dia bahkan menunjukkan ekspresi putus asa dan menyerah berjuang. Saudari Jiang, tunggu sebentar, aku akan menyelamatkanmu. Ji Mengyao mati-matian meraih tangan kiri Jiang Yanran dan berteriak. Murong Fu, datang dan bantu. Deacon Fang, datang dan bantu. Ji Mengyao berbalik dan berteriak. Saat ini, Murong Fu, Liu Piao Piao, Qiu Wu, dan Zhang Qiang sedang berdiri tidak jauh, dan tidak ada yang datang. Retak ruang terlalu berbahaya, tidak ada yang berani mendekati dengan mudah. Meskipun Murong Fu adalah salah satu pelamar Jiang Yanran, dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya. Deacon Fang dari Akademi Tiandao itu bergegas dari jauh, tapi sudah terlambat. Ji Mengyao, lepaskan, kita tidak bisa menyelamatkan Jiang Yanran.
Diakon Fang menghela nafas pelan. Saudari Ji, terima kasih banyak. Jangan khawatir. Petik 2. Pada saat ini, suara Jiang Yanran datang dari celah antariksa. Kemudian, tangan kiri Jiang Yanran meledak dengan energi yang kuat, mengguncang Ji Mengyao mundur beberapa langkah. Kemudian, Jiang Yanran benar-benar terperangkap oleh celah antariksa. Tertelan, menghilang. Saudari Jiang, Ji Mengyao tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, matanya yang indah menatap kosong ke celah ruang angkasa yang gelap, dan air mata jatuh seperti hujan di dalam celah ruang angkasa. Apakah aku akan mati? Aku benar-benar tidak tahan. Aku sangat tampan, tapi aku belum menemukan pangeran tampan di hatiku. Terlebih lagi, cita-citaku adalah menjadi master yang tak tertandingi, dengan reputasi besar dan kekuatan besar. Itulah satu-satunya cara untuk bersenang-senang. Aku akan mati seperti ini, aku agak tidak mau. Petik 2. Suara Jiang Yanran terdengar dalam kehampaan yang gelap dan layu selamanya. Kamu tidak akan mati. Kamu masih punya banyak waktu untuk menemukan pangeran tampan. Kamu juga memiliki kesempatan untuk menjadi tuan yang tiada taranya. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di ruang yang abadi dan sunyi ini. Kemudian, monster muncul di depan Jiang Yanran. Itu Kunpeng. Jiang Yanran sangat terkejut. Kunpeng melambaikan cakar binatangnya, membawa Jiang Yanran keluar dari kehampaan yang mencekik dan menakutkan ini. Saat berikutnya, Jiang Yanran terkejut menemukan bahwa dia telah kembali ke dunia luar lagi. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Jiang Yanran menatap kosong ke arah Kunpeng yang menyelamatkannya dengan matanya yang indah, dan bertanya dengan rasa terima kasih dan keraguan pada saat yang bersamaan. Hanya saja Kunpeng tidak menjawab Jiang Yanran sama sekali, dan langsung pergi keluar angkasa dan menghilang. Pada saat ini, lebih dari selusin master telah bergegas mengelilingi Jiukuling Ginseng, siap merebutnya. Fiu, seekor monster tiba-tiba muncul di sebelah tanaman Jiukuling Shen, bergerak seperti kilat, dan memakan Jiukuling Gin dalam satu gigitan. Kunpeng itu muncul lagi, dia memakan 9 lagu spirit ginseng. Sial, dia ingin merebut harta berharga. Terlalu banyak, pukul. Kunpeng ini pasti ditiru oleh orang tertentu melakukan latihan, cari tahu orang itu. Kunpeng ini telah merampok banyak harta sebelumnya, dan sekarang muncul kembali, yang akhirnya menimbulkan kemarahan publik, dan semua orang mengutuk dengan marah. Boom! Satu demi satu serangan kekerasan membombardir Kunpeng itu. Namun, setelah Kunpeng memakan Jiukuling Gins, ia langsung kabur keluar angkasa dan menghilang tanpa jejak. Semua serangan massa gagal. Siapa dia? Kenapa dia menyelamatkanku? Di kejauhan, Jiang Yanran menatap kosong ke tempat Kunpeng menghilang, dan berkata pada dirinya sendiri. Hanya pada saat ini, di lembah, perubahan drastis telah terjadi. Tempat tertentu di lembah, tiba-tiba bergetar hebat, cahaya terang, melonjak ke langit. Ada pohon setinggi sekitar 2 meter, perlahan menjulang ke langit. Pohon ini tampaknya diukir dari batu akik yang paling murni dan paling berharga, yang sebening kristal. Seluruh tubuh dikelilingi oleh sinar cahaya berwarna-warni, mengalir dengan siki yang cantik. Pohon Suankong. Pada saat ini, semua orang di lembah meraung. Bersambung.